menyimak eh, nanti tausiah dari atau paparan dari Ustadz Isnan Ansori yang temanya adalah hatiku, hatimu, bisakah bersatu? Bisa nggak sih? Kalau baca captionnya ya, bagaimanapun kodratnya tetap berbeda. Ya, hati wanita, hati lelaki, hati perempuan, hati lelaki, hati ikhwan, hati akhwat, rasa-rasanya ya, kalau kita melihat kodrat itu tidak akan mungkin bisa bersatu. Tapi katanya ada cara, ya, ada kiat-kiatnya bagaimana menyelaraskan ya kedua hati yang berbeda ini. Dan nanti bagi sahabat yang ada pertanyaan, silakan untuk diketik di chat room, ya, diketik di chat room, atau juga kadang-kadang ingin yang rahasia, bisa melalui WA, ya, melalui WhatsApp di call centernya Sehati, di nomor saya tentunya di 0894 kali 870.000, ya, untuk pertanyaan pertanyaan dan juga pernyataan bisa disampaikan melalui WA ke call center Sehati di 0894 kali 870.000. Oke, insya Allah nanti bisa di... Ya, mohon maaf, ini laptop saya sedang sedikit ada gangguan. Ya, baik, itu sudah di chat room. Silakan nomor untuk bisa menghubungi bila ada pertanyaan yang sifatnya pribadi, ya, bisa melalui uh, ya melalui chatroom, yang pribadi bisa melalui WA ke call center Sehati 0899898000. Untuk yang bergabung, mohon berkenan untuk mengganti foto profil dengan foto diri jika tidak keberatan, ya, foto diri close up, ya, jangan rame-rame, sendirian saja. Nanti kalau rame-rame yang mana nih yang punya nama, gitu, ya. Baik, kami masih menantikan Ustadz Isnan Ansori untuk bergabung. Ya, informasi insya Allah nanti akan diselenggarakan Daurah Sehati ke-11, ya, ke-11. Mohon maaf masih kami godok, namun insya Allah diselenggarakan pada 26 hingga 27 Juli 2025. Kisaran biayanya antara 500 sampai dengan 700.000 per orang untuk eh, teman-teman yang ingin mendaftar, silakan untuk nabung lebih dulu. Penyelenggaraannya di Pondok Bina Kolbu di kawasan Cilember Puncak di dekat Curug Tujuh. Namun kita nggak ke Curug Tujuhnya ya. Kita ke Villa Bina Kolbunya 26 hingga 27 Juli 2025 dan tempat terbatas. Ya, silakan yang ingin daftar dulu nggak apa-apa. Ya, nanti daftar dulu nggak apa-apa. Kisaran biaya antara 500 dan 700.000, nanti tunggu pengumuman resminya. Insya Allah akan menghadirkan Ustadz Ihsan Hakim membawakan tema besarnya yaitu selangkah dengan menikah, selangkah lagi menuju jannah, ya. Kemudian ada Bunda Damayanti, Insya Allah nanti akan membawakan sejiwa, sehati untuk sehati dalam pernikahan, gitu, ya, sehati dalam pernikahan. Bagaimana tuh? Hampir sama kaitannya dengan malam yang akan kita bahas nanti. Apa yang akan dibahas Bunda Damayanti? Nah, nanti dari sisi psikologisnya, ya. Nah, kalau Ustadz Isna nanti malam ini mungkin dari segi fikihnya, ya. Nah, kemudian juga akan hadir Dr. Emma Sitepu. Beliau akan membahas menikah itu menyehatkan. Nah, karena beliau dokter, maka akan dari sisi medis, ya. Emang iya menikah itu menyehatkan? Oh iya, ya.
pasti yang di sini yang ada yang sudah nikah pasti merasakan itu. Ya, jadi ya silakan nanti teman-teman yang udah. Nah, ini ada kajian Al-Hikam hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Penyelenggaraannya di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M jam 9 sampai dengan menjelang waktu zuhur. Akan hadir Ustadz Sofar Mawardi dan juga Ustadz Sony Abikim. Ya, Ustadz Sony Abikim. Silakan yang mau hadir, tidak perlu daftar, gratis untuk meramaikan kajian Hikam. Memang sih ini di jam kerja ya, tantangannya di situ. Ya, itu ada Sony Abikim dan Ustadz Sofar Mawardi. Dan juga ya, ini Darusati tulisan. Ada Dokter Emma, Bunda Damayanti. Kemudian nanti bisa teman-teman mengikuti Mabit Sehati ya. Ini Darusati yang kedang 11 ya, pada Sabtu Ahad 26 hingga 27 Juli. Lokasi Pondok Bina Kolbu di Desa Silamber Cisarua Bogor bersama Ustadz Ihsan Hakim, Bunda Damayanti, dan juga Dokter Emma Hulina Sitepu. Ya, silakan mendaftar dulu nggak apa-apa. Nanti akan diberitahu kapan bisa mentransfer biaya acaranya. Karena masih dalam diskusi. Kalau acaranya insya Allah akan diselenggarakan di tempat yang saya sebutkan tadi. Jadi ada Ustadz Ihsan Hakim, beliau akan membahas dari segi fikih, dari segi agama, ilmu agama, kemudian Bunda Dayamayanti akan membahas masalah pernikahan dari sisi psikologis, kemudian Dokter Emma Hulina Sitepu dari sisi medis, ya lengkap ini ya. Rasanya rugi kalau nggak ikut promosi. Silakan daftar ya ke 0813 0813 8729 ya untuk mendaftarkan nama dan eh, sedikit data ya. Nanti ada linknya dikasih tahu sama admin dari 0813 8729 untuk pendaftarannya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan diberitahu untuk biaya resminya, ya biaya resmi dari Daurah Sehati 11. Teman-teman anggota Sehati yang sudah terdaftar pun boleh mengikuti kembali, namun catatan keanggotaannya dianggap sebagai tetap dianggap saat bergabung pertama kali di anggota Sehati. Misalnya anggota Sehati angkatan 7 ingin ikut angkatan 11, maka akan tetap dianggap sebagai angkatan 7 ya, walaupun tetap tercatat di angkatan 11. Silakan yang lain juga bisa menjadi marketing untuk disebarluaskan. Infonya saja dulu. Ini ya, judul besarnya adalah Daurah Sehati menyebut jodoh dengan berilmu, dengan menikah selangkah lagi menuju surga. Ya, udah join? Baik, alhamdulillah. Ya, Videonya tutup. baik. Sudah di statusnya dijadi co-host ya untuk Ustaz Ihsan. Sebentar, ini laptop saya agak baik. Ya, alhamdulillah Ustaz Ihsan Ansori sudah bergabung di kesempatan ngopi sehati ngobrol perkara ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Kayaknya lama nih gak muncul di online. Ya kalau pesan mau pesan mau minta Ustaz Ihsan untuk ngisi itu agak-agak was-was. Jadwalnya beliau padat nih kayaknya. Baik, insya Allah nanti Ustadz Intan juga akan muncul, akan bergabung di Mabit Sehati ya Ustadz ya, Ya, tanggal insya Allah. 31 Mei sampai 1 Juni, Sabtu Ahad. Nah, bahasanya ini lebih seru lagi ya. Nanti akan dibahas, judulnya saya mesti ini, Aku Janji Menikahimu. Serem. Ada apa? Kenapa harus pakai janji? Nanti akan dibahas masalah janji ini gitu. Ya, insya Allah malam ini kita akan bahas hatiku, hatimu bisakah bersatu. Baik, sudah silakan untuk menyimak sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa mohon diganti nama dan domisili. Terima kasih. Baik,
Silakan Ustaz Isnan. Baik, terima kasih Pak dan Abang kita, Pak Riko Atmaka atas waktunya. Soal saya jelas ya Pak Riko ya? Terdengar ya? Jelas. Alhamdulillah jelas. Baik, sebelum saya mulai, Pak Riko seperti biasa ya, saya izin share screen terlebih dahulu Boleh. biar Silakan Ustaz. lebih, lebih terarah nih kajian kita nih ya. Apalagi Baik. ini sambil ngopi, biasanya kalau malam sambil ngopi nggak tidur tidur ini. Baik, Iya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan kita muliakan ya, pembina kita, pembina sehati, Pak Riko Atmaka ya, dan juga teman-teman sekalian dari komunitas ya sehati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita diberikan oleh Allah taufiknya untuk bisa bersua secara virtual ya, untuk kembali kita mudah-mudahan bisa saling sharing ilmu ya, saling memberi manfaat yang tentu kita niatkan tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana tujuan utama kita melakukan pernikahan juga semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu tata hati kita ya, eh, tata keikhlasannya dan tata maksud dan tujuan kita dalam menghadiri majelis ini sekaligus aktivitas kita dalam komunitas ini ya, semuanya adalah dalam rangka untuk kita menjalani hidup kita ini dalam naungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ini cukup menarik ini ya, menarik karena yang membuat tema ini abang kita Baritko ya. Ini tema-tema yang sesuatu yang surprise. Iya. Pengalaman pribadi Ustaz. Nah, apalagi berasal dari pengalaman gitu ya. Kalau saya berusaha untuk nanti memandangnya dari sudut pandang latar belakang saya, yaitu secara fikih gitu ya. Ya. Jadi sifatnya mungkin kalau saya pribadi tidak terlalu subjektif. Hmm. Karena kalau bicara fikih itu kan harus betul-betul objektif ya, berdasarkan dasar-dasar agama kita, syariat Islam, bukan sebatas perkiraan, asumsi gitu ya. Karena masalah hati ini memang kadang lebih dominan subjektif nih Pak Riko ya. Ya, hati manusia nggak bisa dibatasi ya. Ya, bahkan istilahnya saya pernah menonton film Omar gitu ya, yang dikeluarkan oleh Qatar, oleh salah satu produsen film Qatar yang berbahasa Arab, tentang kisah Bilal ketika masuk Islam dan diskusinya dengan Wahsy. Jadi Wahsy saat itu ya kan sama-sama budak tuh. Wahsy sama Bilal kan sama-sama budak gitu kan. Lalu kemudian kalau nggak salah ada salah satu diskusi mereka atau dialog mereka itu kata Wahsy, ya kita ini budak nggak bisa punya nggak punya hak apa-apa untuk kemudian mengatur hidup kita gitu ya. Karena sesungguhnya kita hanyalah seorang hamba sahaya yang diatur oleh Tuhan kita. Akhirnya kata Wahsy, kita memiliki sesuatu yang tidak ada satupun yang bisa intervensi, yaitu hati kita. Gitu ya. Siapa yang bisa intervensi hati kita coba dari antara manusia gitu ya. Kalau seorang hamba fisiknya bisa diintervensi, fisiknya bisa dikuasai oleh tuannya gitu. Tapi ada satu hal yang tidak akan bisa diintervensi oleh manusia, yaitu hati kita. Tetapi yang kita juga harus khawatir jamaah sekalian, hati manusia itu lemah ya. Hati manusia itu terombang-ambing. Kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan sebagai lawamah ya, sesuatu yang ya sifatnya fluktuatif, bisa berubah ya, kadang bisa menuju kebaikan, bisa menuju kepada keburukan ya, yang juga disebut dengan apa, disebut juga an-nafas ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bisa dia menuju ketakwaan, bisa juga dia menuju kepada kefajiran atau kemaksiatan. Maka hati yang baik adalah hati yang selalu berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita semua nih teman-teman sekalian ya, yaitu doa yang diajak oleh Nabi SAW, yang bahkan Nabi Muhammad sampai mengatakan aku senantiasa membacanya, yaitu ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah selalu hatiku dalam agamamu, dalam ketaatan, di dalam ajaranmu. Maka hari ini ya tema kita ngomongin masalah hati nih Pak Riko ya. Ya, ini masalah yang sebenarnya sangat sensitif ini ya. Karena tadi saya katakan ya tidak bisa kita intervensi ini ya. Ya urusan hati manusia siapa yang tahu lah istilahnya gitu ya. Tapi kita akan coba arahkan ya bagaimana hati kita ini memang selalu berada dalam koridor yang Allah tetapkan yaitu syariatnya khususnya dalam konteks apakah ya atau dalam konteks pernikahan bagaimana kita bisa menyatukan hati dan tentunya visinya adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hati ini kemudian kita arahkan dengan syahwat kita malah seakan-akan itu hati yang memenuhi keinginannya tapi rupanya malah menuju kepada kebinasaan ya karena bukan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dalam membangun hubungan rumah tangga. Karena sekali lagi ya Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa saja kita melihat sesuatu itu dan menurut hati kita bagus gitu ya, tapi rupanya menurut Allah itu tidak bagus. Dan bisa saja sebaliknya, sesuatu yang kita anggap itu tidak baik, tapi rupanya menurut Allah itu adalah baik. Ya, jadi sekali lagi ini saya sebelum masuk kepada materi ini Pak Riko ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa orientasi kita itu intinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita ingin melalui proses pernikahan ya, juga orientasinya ingat bahwa semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Nah, karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, berawal atau berdasarkan tema kita ini ya, hatimu hatiku bisakah bersatu? Saya mencoba menerka-nerka nih. Sebenarnya arahnya Pak Riko ini mau ngomongin apa nih kalau dalam konteks hukum Islam? Gitu ya. Akhirnya saya ketemu nih Pak Riko ya, satu isu dalam hukum Islam yang memang harus diketahui oleh setiap muslim khususnya ketika ingin menikah. Makanya ini saya kasih tema sebenarnya masuk dalam pembahasan fikih pranikah sebenarnya ya. Ya, jadi ini terkait dengan bagaimana kita ini menata hati kita untuk bisa bersatu dengan hati pasangan kita nantinya itu dengan persatuan yang memang diinginkan oleh Allah, bukan persatuan yang hanya semata syahwat, bukan persatuan yang itu malah menimbulkan bahaya yang akan mengintai kita bahkan nanti sampai di akhirat ya. Nah, dalam konsep Islam ya, hal yang perlu diperhatikan ketika seorang ingin menikah khususnya terkait dengan kesatuan hati dengan calon pasangannya itu disebut dengan konsep kafaah ya disebut dengan konsep kafaah. Jadi kita akan bahas nih Pak Diko malam ini tentang konsep sekufu di dalam Islam ya. Jadi kafaah itu artinya sisi kesamaan karena kan tadi temanya kan hatiku hatimu bisakah bersatu berarti kan harus disamain ini ya ritmenya harus disamain ini ya artinya denyut denyut jantungnya harus disamakan ya napas paru-parunya perlu disamakan ya walaupun ya semuanya harus disamakan nih walaupun hati dalam konteks pemahaman para ulama ya yang itu disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah kolbun ya sebenarnya hati itu bukan organ fisik. Nah ini perlu saya sampaikan dulu ya kalau kata Imam Ibnu Hajar Asqalani hati itu bukan organ fisik dia adalah organ ruh ya organ ruh. Makanya hati, akal, dan panca indera itu bukan organ fisik, gitu ya. Tapi itu adalah organ ruh. Dalam arti ketika Allah misalnya mengatakan ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah ketika menyebutkan orang yang bermaksiat itu kan ada noda hitam pada hatinya atas dasar perbuatan maksiatnya gitu ya. Nah, noda hitam dalam hati di sini jangan dipahami ada noda seperti orang rokok gitu ya, yang hitam jantungnya atau hitam paru-parunya tidak. Apalagi kalau misalnya kita terjemahkan hati itu dalam bahasa Inggris. Kalau itu bicara dalam konteks organ tubuh kan bukan my heart, tapi my liver. Nah, ini hati ini liver atau heart ini, gitu ya. Ini jadi problem kalau misalnya kita pahami dalam konteks fisik gitu ya. Nah, jadi kalau dalam istilahnya Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kolbun itu atau hati itu adalah al-udwu al-udwu ar-ruhi ya, organ dari roh kita. Jadi sebagaimana fisik kita itu punya organ, roh kita juga punya punya organ.
Nah, organ dari ruh kita itu bisa dari akal ketika kita berpikir, ruh ketika kita berasa, dan al-hawas atau panca indera ketika kita menggunakan aktivitas fisik kita. Nah, itu dalam konteks posisi hati ya. Nah, makanya ulama kita nih Pak Riko itu sampai berbeda pendapat. Hati itu tempatnya di mana? Gitu ya. Apakah di kepala atau di dada? Gitu ya. Itu sampai ada perdebatan itu. Gitu ya. Ya, jadi, tapi kesimpulannya sih sederhana gini, kalau hati itu dipakai untuk berpikir, namanya aklun, gitu ya. Tapi kalau hati itu dipakai untuk merasa, itu namanya kolbun, gitu ya. Ada yang mengatakan, dan lebih tepat, yang lebih dekat adalah hati itu tempatnya di dada, karena Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa apa namanya perbuatan manusia tergantung kepada hatinya, beliau memukul apa dadanya. Itu. Jadi ya ini sekali lagi apa persoalan posisi. Yang penting jangan sampai dipahami hati atau akal itu didengkul aja ya. Jadi antara di kepala atau di dada. Baik, jadi kita hari ini teman-teman sekalian akan membahas tentang konsep kafaah ya dalam konteks bagaimana kita menyatukan hati dengan calon pasangan kita ketika kita ingin melalui proses pernikahan ya. Jadi kita bersiap ini ketika akan menikah, apa yang harus kita satukan ya hati kita dengan calon pasangan kita. Dalam konteks ini calon pasangan belum tentu juga sudah ditemukan ya. Artinya bisa jadi dalam posisi mencari nih. Nah, misalnya teman-teman sehati ini kan ketika bergabung di komunitas sehati, tentunya mungkin nih Pak Riko saya tebak ya, belum punya pasangan. Ya, karena kalau misalnya udah punya pasangan ngapain ke sehati gitu. Kalau logikanya kan kayak gitu gitu ya. Ah, Betul nggak Pak Riko? betul. Nah, Tapi kecuali kalau semuanya boleh ikutan. ya boleh aja sih ya. Kecuali kalau misalnya ingin sama-sama apa memperbaiki diri ya nggak masalah itu ya. Tapi biasanya sih saya yakin lah. Karena saya yakin pasti calon-calon yang akan mendaftar di saat ini kayaknya belum punya pasangan. Jadi dalam dalam proses lagi mencari. Nah, ketika kita sedang dalam proses mencari, nah, maka kita di sini harus menambah wawasan kita ya, bagaimana kita menyamakan apa visi dan misi kita dengan calon pasangan dalam konteks kafah ini. Nah, tetapi sebelum saya masuk nih kepada apa saja detail-detail kafah ya di dalam konsep Islam, kita akan pahami dulu sebenarnya makna kafah itu apa ya, atau yang biasanya kadang sering disebut dengan istilah sekufu ya. Apa sebenarnya makna kafah atau sekufu ini? Nah, saya akan definisikan ya Mas kalian berdasarkan dua perspektif ya. Pertama berdasarkan definisi fikih yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih para ulama ya, artinya dalam pemahaman klasik para ulama ini secara fikih. Yang kedua akan kita pahami juga dalam konteks hukum positif kita, yaitu di kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ya, dan nanti bagaimana kaidah yang ditetapkan oleh ketentuan KHI sekaligus dasar syariat kenapa kita perlu bahkan harus ya mengetahui kesamaan atau kafaah dengan calon pasangan kita agar hatinya selalu sama, harus selalu apa menjalankan aktivitas rumah tangganya itu juga tidak banyak terjadi kontradiksi gitu ya. Nah, maka harus dipersamakan persepsinya dalam konsep kafah ini. Nah, pertama dari sisi definisi fikih dulu ya. Saya kutipkan dua pendapat dari dua ulama. Yang pertama dari Imam Al-Haskafi, ini seorang ulama dalam mazhab Hanafi, dalam kitabnya Ad-Durrul Mukhtar Syarah Tanwiril Absar ya, wa Jami'il Bihar. Nah, beliau mendefinisikannya sebagai musawatun maksusah bainar rajuli wal mar'ah. Jadi konsep tentang sekufu atau kafah itu ya adalah persamaan ya yang memberikan hukum khusus antara laki-laki dan wanita. Jadi kafah itu artinya adalah bagaimana ketika antara calon istri dan calon suami itu memiliki persamaan-persamaan yang dengannya kemudian memberikan efek hukum terhadap terhadap pernikahannya ya. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Haskafi. Lalu ada juga definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Ini seorang ulama dalam mazhab Syafi'i dalam kitabnya Mughnil Muhtad fi syarhi fi ma'rifati ma'ani al-fadhil minhad. Beliau mengatakan amrun yujibu adamu aron. Jadi yang namanya persamaan atau kafah itu ya adalah suatu perkara yang ketiadaannya menyebabkan celah atau kehinaan dalam hubungan rumah tangga. Jadi artinya apa faktor-faktor yang menyamakan antara suami istri ketika akan menikah, ketika dia misalnya timpang, tidak sama gitu ya, dalam perspektif budaya atau dalam perspektif apa namanya kebiasaan dan tradisi masyarakat itu bisa berpotensi menimbulkan celah, ya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan istilah kafaah. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya Islam itu juga
sampai mengatur ya agar pernikahan itu tidak semata-mata ibadah, tapi juga tidak menimbulkan apa namanya dampak-dampak negatif karena ketidaksamaan hubungan, tidak ketidaksamaan apa namanya status sosial lah di antara suami istri. Ya, karena begini, kasusnya pernah terjadi kan di zaman Rasulullah ya. Bagaimana pernikahan antara dua sahabat mulia yaitu Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahash itu tidak berlangsung lama gitu ya. Kenapa? Karena status sosialnya berbeda gitu ya. Zaid bin Harithah adalah mantan budak walaupun itu anak angkat Nabi Muhammad, sedangkan Zainab binti Jahash itu adalah seorang wanita terpandang di klan Quraisy gitu ya. Nah, maka saat itu terjadi konflik terus-menerus. Sebenarnya bukan karena mereka berkonflik, tapi karena ya suara-suara sumbing dari masyarakatnya gitu ya. Nah, itulah yang kadang membuat suami istri itu ya ujung-ujungnya berantem juga gitu ya. Atau ujung-ujungnya mengambil sikap, "Ya udahlah kita nggak usah lanjutin pernikahan ya." Kenapa? Karena itu tadi yang namanya apa masyarakat juga omongan mereka kan tidak bisa dikontrol kadang gitu ya. Ada pepatah Arab yang mengatakan kalamun nasi la yantahi, bahwa ucapan-ucapan manusia nggak bisa dibatasi ya. Nah, disinilah Islam mengantisipasi itu semua untuk memberikan kepada kita suatu pengkondisian agar hal-hal itu tidak terjadi ya. Tapi yang jadi persoalan berikutnya adalah nanti akan kita bahas lebih detail ya. Faktor-faktor apa saja sih yang kemudian Islam lihat untuk bisa disatukan antara suami dan istri. Mana yang sifatnya harus, mana yang sifatnya tidak harus gitu ya. Nah, ini juga nanti ada sisi skala prioritasnya. Nah, ini dari sisi definisi di dalam apa namanya fikih ya. Nah, dasar syariatnya apa aja mas kalian? Bahwa kita juga harus memastikan kesamaan status lah istilahnya gitu ya antara suami dan istri. Dasar syariatnya Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Bahwa Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 26, "Al-khabitsatu lil khabitsin wal khabitsuna lil khabitsat, wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanita yang keji ya memang pasti nggak pasangannya adalah laki-laki yang keji. Begitu juga dengan wanita yang baik pasangannya adalah laki-laki yang baik. Artinya Islam dalam hal ini menganjurkan ya pernikahan itu ini sebenarnya konteksnya bukan untuk kita merendahkan diri kita ya. Jadi konteksnya di sini adalah untuk kita memperbaiki diri. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, jangan kita menuntut, tapi perbaiki juga diri kita agar layak menjadi pasangannya gitu ya. Ini kadang-kala begini, ada orang yang suka menuntut tapi dia sendiri tidak memperbaiki diri. Ini kan jadi masalah. Ya, seorang suami misalnya menuntut istrinya baik, atau misalnya seorang yang ingin menikah ya, seorang wanita misalnya dia ingin memiliki suami yang dengan kualitas yang baik, tapi dirinya sendiri tidak memperbaiki dirinya, ya kan tidak akan seimbang gitu ya. Maka dalam konteks ini ayat Al-Quran ini sebenarnya bukan untuk merendahkan kita atau untuk kita menganggap wah apa namanya kita hanya mencari yang baik-baik lalu meninggalkan yang buruk, tidak. Tapi ini semacam semacam apa ya irsyad istilahnya, semacam arahan dari Al-Quran. Kalau kita ingin memiliki pasangan yang baik, perbaikilah diri kita sendiri. Tapi kalau Allah berikan kepada kita pasangan yang buruk, evaluasilah diri kita sendiri, gitu ya. Tapi juga ini tidak menjadi kaidah umum dalam arti bisa saja nanti ada seorang laki-laki yang baik, tapi pasangannya istrinya tidak baik, atau sebaliknya istri yang baik suaminya tidak baik, ya. Karena dalam sejarah kita juga temukan hal seperti itu. Nabi Nuh dan Nabi Lot ya gimana kualitasnya seorang nabi gitu kan, tapi istrinya pun adalah istri yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai istri yang kafir misalnya, atau sebaliknya Asiyah suaminya adalah seorang yang mengaku Tuhan, Firaun gitu kan. Nah jadi tapi kita tentunya yang paling ingin adalah apa, pasangan yang ideal yaitu suaminya baik istrinya juga baik, karena dalam Al-Quran itu ada 4 pola ya. Dalam Al-Quran ada 4 pola, ada yang dua-duanya nggak baik, misalnya seperti Abu Lahab dengan Ummu Jamil gitu ya, karena dua-duanya nggak baik tuh. Ya, Ya, betul. surah, surah apa surah Al-Lahab gitu kan. Wa Ya, mra'atuhu hammalatal hatab ya kan. Nah, ini pola yang dua-duanya nggak bagus gitu ya. Yang kedua, istrinya baik, suaminya nggak baik. Asia dengan Firaun ya. Sedangkan yang ketiga, suaminya baik, istrinya nggak baik. Nabi Nuh Nabi dan Nuh dulu. istrinya gitu kan. Tapi ada yang dua-duanya baik, yaitu Nabi Muhammad dan Khadijah, Nabi Ibrahim dan apa 4 istri beliau. Tapi kadang gini Pak Riko, biasanya dijadiin candaan sama para ustadz. Ya, biasanya ustaz-ustaz nanti akan nanya sama ibu-ibu, "Bu, di antara 4 pola hubungan ini mana yang dipilih?" gitu kan. Rata-rata akan jawab, "Ya Nabi Ibrahim." Tapi Bu, Nabi Ibrahim poligami. Nah, itu ini di situnya yang jadi masalah gitu. Kalau kalau yang lain kan nggak poligami gitu kan. Yang baik malah poligami itu. Ya, Nggak, itu candaannya lah, itu candaannya gitu ya.
Tapi ya intinya sih kita berharap bahwa pola yang kita inginkan dalam pernikahan itu adalah pola yang seimbang, dua-duanya baik. Tapi seandainya kemudian Allah takdirkan kita punya pasangan yang tidak baik, ya ini mungkin menjadi satu ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kita atau untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena kata Nabi SAW, tiadalah suatu musibah yang menimpa kepada seorang muslim, bahkan walaupun itu sekedar duri yang menusuk jarinya misalnya, kecuali akan menjadi penghapus atas dosa dan kesalahannya. Jadi ya kita tidak bisa memastikan juga kita dapat pasangan yang baik gitu ya. Tapi intinya ini adalah suatu ikhtiar. Baik, jadi ayat ini jamaah sekalian bukan Allah merupakan dasar adanya irsyad ya atau adanya arahan dari Al-Qur'an untuk kita memperbaiki diri atau berusaha dan berikhtiar mencari pasangan yang baik yang itu kemudian bisa apa menjadi hubungan yang akhirnya visi misinya juga akan baik. Nah, kaidahnya nih sekarang, kalau kaidahnya Pak Riko, saya ambil kaidahnya dari KHI ya, dari kompilasi hukum Islam yang ada di negara kita. Jadi kalau di KHI itu aturan tentang kesetaraan strata sosial antara suami istri hanya terbatas pada agama saja yang sifatnya wajib. Tapi kalau di luar agama, misalnya tentang ekonominya, ya atau misalnya status nasabnya, itu tidak menjadi sesuatu yang harus sama. Kalau dalam konteks Islam, tapi sesuatu yang dianjurkan, ya. Nah, Ya. jadi yang hukumnya wajib dan itu primer hanya dalam perspektif agama saja. Nah, ini di dalam kompilasi hukum Islam bab yang ke-10 ya terkait dengan pencegahan perkawinan. Artinya kan pencegahan perkawinan itu nggak boleh mereka menikah karena tidak sehati. Ya. Kalau bahasanya Pak Riko kan tidak sehati, gitu ya. Nah, kapan itu? Kalau tidak sekufu dalam konteks agama, ya. Jadi dikatakan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan. Maksudnya tidak setara strata sosialnya itu tidak bisa jadi alasan pernikahannya nggak bisa dilangsungkan, ya. Kecuali kalau tidak sekufunya karena perbedaan agama atau ikhtilafuddin. Nah, jadi kalau kalau kesetaraannya dalam konteks agama, dalam hal ini agama yang ini ya, yang lakum dinukum waliyadin ya, yang antara mukmin dan kafir ya, maka di sini tidak boleh kemudian dalam Islam itu terjadi pernikahan. Tapi kalau misalnya dalam perspektif apa namanya budaya, sukunya berbeda, atau misalnya ekonominya berbeda, itu bisa dilakukan pernikahan, tidak akan dihalangi. Tetapi apa namanya semacam ada anjuran-anjuran kalau bisa yang setara dari aspek-aspek di luar agama ya. Tapi kalau seandainya tidak pun ya nggak masalah. Misalnya gini, ya tidak salah sih orang Jawa nikah sama orang Sunda nggak masalah gitu ya. Nanti Ya. kan anaknya jadi jasun. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya nih antara budaya Jawa dan Sunda itu seringkali dalam komunikasinya salah paham, ya kan kalau tidak mudah di manage bahaya gitu kan antara hubungan suami istri. Atau misalnya gini, Pak Riko, kan ada ya beberapa budaya masyarakat di Indonesia itu kalau ngomong itu suaranya keras. Padahal itu Ya. ngomongnya sebenarnya biasa aja gitu deh. Biasa aja. Iya. Biasa aja gitu, tapi pakai suara yang keras gitu. Nah, kalau ketemu sama sama orang Sunda yang ngomongnya halus, lembut gitu ya. Ya ya kalau bisa bertahan bertahun-tahun wah luar biasa itu. Ya apalagi kan apalagi kalau ada beberapa kosakata yang kadang itu punya makna yang berbeda gitu kan. Misalnya kayak atos. Atos dalam bahasa Jawa sama bahasa Sunda kan sudah berbeda itu artinya Iya. gitu ya. Iya. Nah, itu kalau kalau tidak bisa dimanage dengan baik tuh komunikasinya itu bisa jadi sebab perceraian. Nah, itulah yang tadi saya katakan memang tidak harus sama dalam di luar persoalan agama gitu ya, tapi ini perlu dipertimbangkan dan perlu dipikirkan masa-masak agar nanti tidak menjadi semacam apa istilahnya pengganjal untuk hubungan Ya. suami istri itu menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya sudah apa istilahnya sudah dikondisikan, sudah bisa saling toleran gitu ya, sudah saling apa namanya sudah bisa saling menyikapi itu dengan baik ya insya Allah itu nggak ada persoalan. Yang penting agamanya sama gitu ya, atau agamanya itu baik. Nah ini jadi kaidahnya sekali lagi sehatinya ini harus seagama itu yang paling penting yang menjadi poin utamanya. Ya, adapun sehati dalam perspektif yang lain, nah itu sifatnya sekunder. Ya. Jadi sehatinya nanti ada yang primer, ada yang sekunder nih. Nah sekarang baru kita bahas lebih detail nih Pak Riko ya. Kita bahas lebih detail sekali lagi faktor-faktor kafaah di dalam Islam yang sifatnya bisa primer, bisa sekunder. Dasarnya sebenarnya hadis yang sudah populer sering kita dengar, ya. Dasar kafaah itu sudah kita sering dengar. Insya Allah di sini mungkin nggak apa namanya nggak apa istilahnya bukan suatu yang
baru didengar lah ya. Jadi hadis Nabi SAW yang mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Ini standar kafaah yang ditetapkan dalam Islam. Seorang wanita itu dinikahi karena sebab empat faktor. Empat faktor ya. Dan ini sekali lagi saya tegaskan juga jamaah sekalian, bukan hanya dalam konteks wanita sebagai objek yang dinikahi ya. Sebenarnya juga ini merupakan hak seorang wanita ketika akan memilih calon suami. Ya, yaitu faktornya juga sama, berdasarkan biasanya empat faktor. Yang pertama adalah lima liha karena faktor harta, ya. Yang kedua faktor hasab, faktor nasab, ya. Kalau dalam konteks kita hari ini faktor apa namanya status sosial di masyarakat, ya. Mau darahnya biru, merah, kuning, hijau, gitu ya. Pokoknya status sosialnya lah gitu ya. Biasanya dibedakan dengan warna darah, ya. Secara Ya, kiasan, secara kiasan. Ya. Dan kemudian berdasarkan paras, ya. ya, Artinya Islam itu tidak menafikan bahwa paras juga menjadi faktor penting juga untuk diberikan betul. apa sebagai standar ya. Dan walidiniha. Lalu masalah agama. Jadi ada empat ya faktor bagaimana hati itu bisa disatukan oleh hubungan suami istri. Tapi di dalam Islam, yang tadi kembali kepada satu hal yang kita sebutkan di awal, yang ada dalam kompilasi hukum Islam tadi, Allah katakan atau Nabi katakan, fasfar bidzatid taribat yadak. Tapi tetap jadikanlah agama itu sebagai apa penuntuk utamanya, maka kamu akan selamat. Artinya, penilaian atas harta, atas nasab, ya, atau status sosial dan paras itu tidak boleh menjadi penilaian yang paling utama. Ya, dia sifatnya adalah fadlu minallah. Dia sifatnya adalah tambahan karunia saja dari Allah. Artinya nih, kalau kita misalnya mendapatkan pasangan secara harta ya kaya raya, secara strata sosial adalah orang yang memiliki keluarga yang terpandang. Kemudian secara paras juga ya umumnya rata-rata dianggap lebih cantik atau lebih apa namanya lebih tampan misalnya ya. Itu kita katakan sebagai fadlu minallah. Itu sebagai tambahan karunia saja dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita tertipu karena bisa jadi tiga hal ini akan malah menjadi bumerang bagi kita. Ya, akan menjadi apa namanya? Menjadi istilahnya kalau dalam bahasa agama itu Pak Riko jadi istidraj. Ya, istidraj itu kan Oh, nikmat yang malah membuat kita jauh dari Allah gitu kan. iya, Nah, itu permainan. jangan sampai. Iya, Iya, permainan. betul. Karena kalau pertimbangannya tiga ini yang menjadi tolak ukur utamanya gitu ya. Nah, jadi maka jadikanlah agama itu sebagai panglimanya ya. Karena sekali lagi nikmat itu sesuatu yang ditanya oleh Allah. Kita dapat seorang wanita misalnya dapat suami yang kaya raya, itu nikmat, pasti ditanya sama Allah. Jangan dikira apa namanya cuma dinikmati saja ya. Artinya bagi para wanita yang suaminya kaya raya, siapkan jawaban nanti di yaumil hisab ketika Allah tanya, bagaimana engkau beribadah kepada Allah dengan suamimu yang kaya raya itu. Itu pasti akan ditanya. Karena itu termasuk nikmat. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim ya. Karena Allah pasti akan bertanya setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki misalnya diberi karunia istri yang cantik misalnya ya, maka Allah akan tanya, istri yang cantik sebagai nikmat itu tadi, apakah bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itulah yang kemudian harus kita siapkan jawaban-jawabannya nanti di hari hari kiamat ya. Tentunya kita akan bisa menjawab itu semua nih Pak Riko. Kalau apa? Agama yang menjadi panglimanya. Ya, artinya ketika yang menjadi faktor utamanya adalah agama, insya Allah tiga pertanyaan terkait dengan eh, tentang paras, harta, dan status sosial ini insya Allah mudah. Kalau semuanya kembali kepada agama. Ya. Tapi bukan berarti Islam menafikan ketiga hal ini ya, tapi tidak dijadikan sebagai standar prioritas. Nah, maka dari keempat faktor ini kita bisa klasifikasikan ada dua apa namanya ada dua faktor kafaah yang perlu dibedakan. Yang pertama bersifat primer, ini yang harus menjadi pilihan utama, dan yang kedua bersifat sekunder. Ya, artinya sekunder itu sebagai tambahan saja, sebagai ya apa namanya kalau buat list list kriteria calon pasangan itu yang nomor dua sekian lah, gitu ya. Kan kadang gitu ya, Pak Riko ya. Misalnya orang kalau Iya. misalnya mau tukaran biodata gitu kan, ini calon suami yang menjadi kriteria saya satu dua tiga. Nah itu nomor dua ke bawahnya yang sekunder aja. Ini ini sebenarnya materi ini Pak Riko sekaligus cara ngajarin buat apa biodata nih. Jadi cara buat biodata untuk ta'aruf. Gitu ya. Boleh dicontoh nih ya, boleh dicontoh Ya. nanti. Karena saya nanti akan jelaskan nih Pak Riko, apa yang jadi kriteria-kriteria yang bersifat primer dan sekundernya, gitu ya, berdasarkan empat perspektif yang tadi kita sebutkan.
Nah, ini silakan boleh dicontoh untuk buat biodata ta'arufnya. Kalau kalau di Sahati ada ya Pak Riko ya, tukar menukar biodata ya, Ada, ada kan? ada, Nah, ya, ini ada formnya juga ada. ada formnya kan? Ada form kriteria nggak? Ada form Ada, kriteria ada kan? ada. Nah, ini bisa jadi contoh ini. Materi kita bisa jadi contoh untuk buat kriteria itu. Ya. Hmm. Baik, yang pertama adalah apa namanya kafaah yang bersifat primer, yang tadi saya katakan harus menjadi dasar utamanya ya, yaitu satu persoalan agama. Ya, tapi kan agama itu bariku kan sesuatu yang abstrak ya. Gimana sih kita ngukur kualitas agama seseorang? Itu kan Ya, tidak mudah gitu ya. Ya, betul. apakah hanya sekedar tampilannya aja yang kelihatan orang yang apa soleh itu berjenggot ya, kemudian dahinya mungkin agak hitam-hitam dikit gitu ya. Apakah seperti itu ya? Belum tentu ya. Nah, itu film di Malaysia apa Walid apa tuh yang lagi viral sekarang Ya, juga bid'ah. ya kan ya bid'ah Ya, ya. filmnya. Tampilannya kan Islami sekali, tapi rupanya di belakang itu ada rahasia-rahasia yang sangat busuk gitu kan. Ya walaupun itu film, tapi saya dengar informasinya sih yang buat film itu dari pengalaman pribadi gitu ya. Betul. Walaupun ada apa tanggapan dari para ulama di Malaysia yang juga mengkritik film ini ya, karena mencitrakan tokoh-tokoh agama itu secara negatif gitu ya. Ya. Nah, ini ya ada sisi positif negatifnya lah film itu tersebut. Nah, tapi yang ingin saya katakan kita jangan tertipu dengan tampilannya karena cara bagaimana mengukur kualitas agama seseorang itu ada caranya, tapi dan itu bukan dari sisi apa tampilan semata ya. Nah, ini saya akan jelaskan apa saja yang bisa menjadi pertimbangan untuk kita menilai kualitas agama seseorang ya. Setidaknya ada beberapa hal, tapi sebelum saya masuk kepada sisi itu, ini tambahan dasar ya, tambahan dalil untuk menguatkan kita kenapa kita harus mempertimbangkan faktor agama ya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi mengatakan, la tankihun nisa li husnihinna, fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna. Janganlah menikahi wanita karena kecantikannya. Ini bisa kebalikannya ya. Janganlah meminta dinikahi seorang laki-laki karena ketampanannya misalnya. Itu bisa. Ini intinya jangan sampai kita memahami dalam konteks wanita saja yang menjadi objek ya. Ini kalau wanita memandang laki-laki juga sama sebenarnya gitu ya. Nah, maka kata Nabi bisa jadi kecantikannya itu akan menghancurkannya. Ya, apalagi yang namanya paras itu kan apa ya terbatas gitu ya. Bisa jadi kalau rasa cinta semata-mata karena apa paras ya ketika dia sudah tidak cantik lagi ya apakah berpotensi akan beralih hati gitu ya. Berarti hatinya nggak bisa sama lagi gitu kan. Nah, maka jangan jadikan itu sebagai faktornya. Wala tankihun nisa li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tutghiyahunna. Dan janganlah menikahi wanita karena kekayaannya, karena bisa membuat dia melampaui batas. Berapa banyak wanita yang karena lebih kaya daripada suaminya, akhirnya lebih angkuh, lebih sombong daripada suaminya, nggak menghargai apa kedudukan suaminya, karena merasa lebih apa namanya lebih berharta gitu ya. Nah itu juga satu bentuk kehati-hatian yang diajarkan oleh Nabi. Tapi wan kiuhun ala din. Tapi nikahilah karena agama ya, karena agama itu akan kekal, tidak akan berubah ya kekayaan bisa menjadi miskin, cantik bisa menjadi tidak cantik kalau sudah bertambah umur gitu ya. Tapi agama bahkan semakin tua seseorang harusnya kualitas agamanya harus makin meningkat gitu ya. Maka kata Nabi, fala amatun sauda kharqa dzatudin afdal. Ya bahwa seorang budak yang hitam berparas buruk kalau dia memiliki agama itu lebih lebih baik untuk dinikahi. Jadi Nabi mengajarkan prioritasnya adalah agama. Nah, lebih spesifik lagi, orientasinya sampai akhirat. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Baqarah 221, ulaika yada'una ilan nar, wallahu yada'u ilal jannah. Ya. Karena kalau seorang menikahi lawan jenisnya yang apa namanya yang berbeda agama, maka ketahuilah kata Allah dan kita yakin ya bahwa Allah kalau berfirman tidak mungkin dusta kan, bahwa Ya, eh, apa pasangan kita yang berbeda agama itu akan menyeru kita kepada neraka, padahal Allah menyeru kita ke dalam surga dan ampunannya. Nah, jadi jangan kita mengira bahwa saya cinta nih dengan apa calon suami saya yang misalnya Nasrani gitu kan dan masalah agama itu kan masalah masing-masing. Jangan sampai kita mengira seperti itu. Ya, karena ya, Allah sudah mengatakan ya bahwa mereka akan membawa kita ke neraka. Apakah kita ragu dengan firman Allah ini gitu kan? Paling tidak kalau kita yang tidak dibawa anak kita gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi apa resiko-resiko yang sangat berat sekali. Termasuk kebalikannya, seorang laki-laki misalnya walaupun boleh menikah dengan wanita ahli kitab, jangan ya. mengira bahwa itu kan agama masing-masing ya. Ya anaknya siapa yang akan mendidik nanti? Siapa yang lebih dekat dengan ibunya gitu kan?
Nah, itu juga yang akhirnya nanti pertanyaannya berat sekali di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, bahwa Allah perintahkan para ayah, para suami untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Nah, jadi ini janji Allah yang atau suatu pernyataan dari Allah yang kita tidak boleh ragu bahwa agama berpotensi menyeret kita kepada apa namanya kerugian kalau kita abaikan. Baik. Nah, sekarang sekali lagi kembali kepada yang tadi saya sebutkan ya. Bagaimana cara kita mengukur kualitas agama seseorang agar menjadi skala prioritas kita di dalam menyatukan hati. Nah, ini sebenarnya sifatnya agak subjektif juga sebenarnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa namanya bisa menjadi apa pertimbangan karena ada dasar-dasar agamanya. Yang pertama adalah melihat dari tiga sisi ya, dari tiga sisi agama. Karena seorang muslim itu, Pariko, sebenarnya dilihat dari tiga sisi ini, yaitu akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Jadi kita jangan menilai seseorang itu hanya ibadahnya baik, tapi akhlaknya kemudian apa tidak baik. Misalnya begini contohnya, ada orang mungkin menjaga sholatnya luar biasa, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan tetangganya, itu kemudian apa namanya terlihat tampak akhlaknya yang buruk misalnya. Nah, itu tidak seimbang gitu ya. Karena ibadah yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Ya, layaknya sebagai pohon, pohon itu adalah akidah, dahannya adalah ibadah, buahnya adalah akhlak. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari seorang muslim ya. Jadi kita tidak hanya melihat akidahnya bagaimana, akidah ini dalam konteks bagaimana dia apa meyakini Allah gitu ya, bagaimana dia bersikap dengan takdir itu apa namanya wilayah akidah. Tapi jangan juga mempersoalkan akidah-akidah yang masih diperselisihkan oleh para ulama ya. Saya kadang nggak setuju juga nih dengan beberapa ustadz mengatakan kalau nanti ada seorang laki-laki ingin melamar anak perempuan, mau tanya di mana Tuhan gitu. Jadi pertanyaannya di mana Allah gitu kan. Nah, itu kan bukan pertanyaan apa untuk mengukur kualitas akidah orang karena itu masalah ya perdebatan klasik lah dalam masalah akidah gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dia misalnya meyakini Allah itu ada, meyakini kekuasaan Allah. Nah, itu kemudian ketika dia mendapatkan musibah tetap dia sandarkan dirinya kepada Allah. Ya, itu kan wilayah akidahnya seperti itu ya. Atau ibadah dan akhlak. Nah, maka Nabi SAW mengatakan inna dunya kulluha mata wa khairu mata'i dunya almar'atu as-salihah. Bahwa dunia ini seluruhnya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Jadi agamanya. Kemudian Nabi katakan agama itu juga melahirkan akhlak yang terpuji. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya ya wa khairukum linisaihim dan sebaik-baik orang yang dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, jadi di sini Nabi mengkaitkan nih antara pasangan dengan akhlak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang suami ingin mengukur apakah kita adalah seorang laki-laki terbaik, ya lihatlah bagaimana sikap kita terhadap istri kita. Nah, ini akhlaknya. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah kualitas yang tadi kita sebutkan harus istiqomah, konsisten, harus dijaga terus-menerus. Ya, jangan sifatnya hanya ketika mau nikah kelihatan baik, tapi nanti setelah nikah ketahuan bagaimana hakikat sesungguhnya, gitu ya. Karena inilah yang apa paling berat dilakukan, konsistensi dalam menjaga agama. Makanya dulu ada cerita nih Pak Riko, saya pernah baca cerita dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ini Pak Riko, ketika ada seorang laki-laki ingin melamar anak perempuannya ya, itu beliau tidak langsung jawab ya. Beliau kasih waktu beberapa saat untuk memberikan jawaban sebagai seorang wali ya. Apa yang terjadi? Rupanya seorang ayah ini ketika anaknya mau dilamar atau sedang dilamar, lalu memberikan batasan waktu untuk memberikan jawaban, dia apa batasan waktu itu dia manfaatkan untuk langsung memeriksa kondisi laki-laki yang tadi melamar anaknya. Jadi si wali ini tidak membiarkan anaknya sendiri yang menilai, tapi dia sendiri yang kemudian menilai secara, tapi tidak secara langsung ya. Maksudnya dengan melihat latar belakang keluarganya, langsung dia lihat dari jauh bagaimana kualitas agamanya, dilihat lingkungan pergaulannya gitu ya. Itu. Nah, ketika kemudian seorang ayah sudah bisa menilai bahwa calon atau yang tadi melamar anak perempuannya itu adalah dia nilai bagus, barulah kemudian dia undang, kemudian diterima lamarannya. Nah, jadi artinya yang menjadi pertanyaan begini, Pak Riko. Sudahkah orang tua hari ini ketika seorang laki-laki melamar anak perempuannya langsung memeriksa apa namanya kualitas calon suami dari anaknya ini tadi? Atau membiarkan anaknya saja yang menerima gitu kan? Nah, ini kan yang jadi persoalan.
kadang mohon maafnya ya, kita sebagai mertua nih bisa jadi nih, kadang nggak tahu menantu kita gimana kualitasnya gitu ya. Nah ini yang jadi problem ya. Padahal kita kan sedang menyerahkan anak kita kepada orang yang sudah lepas tanggung jawabnya dari diri kita gitu kan. Nah di sini maka seorang wali harus berhati-hati. Nah maka sekali lagi ya, melihat agama seseorang itu juga dilihat dari sisi konsistensinya. Maka jangan terburu-buru untuk menerima seorang laki-laki yang melamar anak kita misalnya, atau kita sendiri ya seorang wanita yang dilamar, jangan terburu-buru. Tapi pikirkan masa-masa dengan melihat apa kualitas konsistensi agamanya. Karena bisa jadi tampilannya agamis sekali ketika melamar, tapi di luar itu wallahu a'lam bishawab gitu ya. Nah, itu yang jadi yang jadi persoalan ya. Baik, kemudian yang ketiga ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kualitas agama. Berasal dari keluarga yang soleh. Artinya, ketika misalnya ada seorang laki-laki yang akan kita terima sebagai calon suami atau kita ingin menikahi seorang wanita ya, jangan hanya menilai dari wanita atau laki-laki yang mau menjadi pasangan kita. Tapi lihat saudaranya bagaimana, dilihat bagaimana apa dari sisi agama ya, bukan dari sisi strata sosial. Dilihat dari sisi agama. Ya, kalau misalnya dia seorang wanita, apakah saudara perempuannya juga menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, bagaimana bapak ibunya. Tapi dari sisi agama, ya, bukan melihat dari sisi status sosialnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begini, apa Pak Riko? Kata Nabi SAW, lingkungan itu termasuk berpengaruh ya. Kata beliau, Hmm. Nabi mengatakan, Iyyakum wa khodra'ud diman. Ya, berhati-hatilah, jauhilah atas kalian khodra'ud diman. Maka para sahabat bertanya, wa ma khodra'ud diman? Apa itu khodra'ud diman ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, al-mar'atul hasna fil manbatis su. Seorang perempuan yang parasnya cantik tapi berada di lingkungan yang jelek. Ini artinya apa? Nabi ingin mengatakan ya bahwa lingkungan itu berpengaruh menimbulkan potensi negatif. Sebab bayangkan Pak Riko, ada seorang wanita cantik, tapi lingkungannya buruk tidak mengajarkan agama dan akhirnya wanita itu tidak menjaga kehormatan. Akhirnya kan menjadi sumber fitnah kan di tengah masyarakat tersebut gitu kan. Nah, sebaliknya begitu juga seorang laki-laki yang mungkin tampan gitu ya, itu kemudian tinggal di lingkungan yang buruk akan menjadi sumber fitnah. Nah, jadi kapan seorang wanita yang berparas cantik itu menjadi baik, menjaga kehormatannya ya ketika dia di lingkungan yang juga baik. Ya, nah seperti itu. Jadi, maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita ingin menikah pun pertimbangkan lingkungan keluarga dari pasangan kita ya. Jadi bukan hanya menilai satu orang saja. Dan yang penting juga adalah ya bagaimana ia memiliki pengetahuan agama ya. Karena pengetahuan agama juga menjadi pondasi orang beragama yang baik ya. Gimana orang bisa beragama yang baik kalau ilmunya aja juga tidak dia miliki gitu ya. Nah, dan Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, lihat takhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minah tu'inu ahadukum ala amdil akhirah. Kata Nabi SAW ya ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, apa yang hendaknya kami bawa sebagai bekal gitu ya. Maka Nabi mengatakan, hendaklah salah seorang dari kalian menjadikan hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah atau pasangan yang beriman yang senantiasa menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhiratnya. Jadi menolong itu artinya begini, kita misalnya bisa jadi pengetahuan ilmu agama kita terbatas. Ya, kita mau ibadah gitu kan. Ya akhirnya kan nggak mungkin kan Pak Riko nanya Ustadz setiap waktu gitu ya. Kan Ustadz juga ada keluarganya yang harus dia urusi. Istilahnya gitu kan logikanya. Maka siapa yang pasti akan menjadi tempat diskusi, menjadi tempat bertanya kita, ya tempat kita bisa sharing ilmu yang paling sering kita temui ya adalah pasangan kita, gitu ya. Jadi artinya pasangan kita ini juga kita bangun sebagai pasangan yang juga terbuka wawasannya, ya, ya, mau belajar beragama juga. Saya pernah ketemu Ustaz Pak Riko dengan salah satu dosen saya, ya ketika saya ngambil pasca sarjana itu karena suami istri ini sama-sama dosen, ya suami istri sama-sama dosen di UIN. Itu karena sama-sama dosen, pernah Pak Riko diskusi dalam masalah agama dari sejak mau tidur sampai subuh nggak tidur-tidur. Karena debatnya panjang nih. Nah, ya itu apa kalau dua-duanya akademis ya akademisi gitu ya. Apalagi rupanya, tapi ini dalam konteks sebenarnya agak negatif karena rupanya mohon maafnya istrinya agak liberal, cara berpikir agamanya agak liberal. Ya, Hmm. agak liberal itu maksudnya cara berpikir agamanya terlalu terlalu bebas ya. Dia termasuk yang membolehkan pernikahan sesama jenis Hmm. istrinya. Istrinya itu termasuk dosen tafsir, membolehkan pernikahan sesama jenis. Tapi suaminya termasuk yang paling ini paling apa ketat dalam beragama. Dua-duanya dosen tafsir.
dan dua-duanya profesor tafsir. Itu dosen dosen saya di ini di Pasar Sarjana. Ah. Nah, ya, saya nggak sebut namanya lah, ya pokoknya ada lah, gitu ya. Ini kalau ada yang mau tahu siapa nih dosen tafsir perempuan yang pernah membolehkan nikah sesama jenis, nikah beda agama, cari aja ketemu nanti. Dan suaminya juga dosen tafsir gitu ya. Nah, itu ya itu apa itu sisi negatif gitu ya. Tapi kalau sisi positifnya kan adalah coba rasakan ya bagaimana kita bisa sharing ilmu kalau pasangan kita juga orang yang terbuka wawasannya. Dalam arti begini, terbuka wawasan itu bukan berarti dia sudah pintar dulu enggak gitu ya, tapi yang mau belajar. Ya, yang jadi masalah kan kalau nggak mau belajar, nah itu yang jadi problem. Gitu ya. Nah itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Bekal yang baik itu adalah pasangan yang bisa membantu kita untuk menolong dalam urusan akhirat kita. Nah, salah satunya lewat pertimbangan ilmu pengetahuan. Baik, ini sisi yang positif ya. Maaf, bukan sisi positif. Sisi yang primer yaitu dilihat dari sisi agama. Ya. Dan, Nah, sekarang kita lihat dari sisi sekunder ya. Sekunder di sini tidak harus menjadi pertimbangan, tapi bolehlah menjadi apa namanya menjadi keinginan untuk mendapat yang lebih baik. Ya, tapi seandainya pun misalnya sisi sekunder ini tidak dapat ya nggak masalah gitu ya, karena namanya sekunder kan ya tidak harus dimiliki gitu. Tapi kalau bisa itu lebih baik. Ya, kalau bisa itu lebih baik. Nah, sisi sekunder tadi sudah kita sebutkan ada tiga ya. Keturunan atau nasab, kedua paras atau jamal, dan yang ketiga harta, ya mal ya. Kalau nah, berdasarkan keturunan, para ulama dalam kitab-kitab fikih menyebutkan beberapa kriteria yang bisa menjadi pertimbangan dari sisi keturunan. Yang pertama adalah kalau bisa nikahi dalam konteks wanitanya yang perawan, ya. Tapi kalau misalnya dapat istri yang janda nggak masalah, gitu ya. ya. Tapi tapi Nabi Muhammad pernah menganjurkan kalau bisa jika seorang laki-laki ingin menikah dan apa namanya bisa dapat yang perawan itu lebih baik ya. Tapi bukan berarti nggak boleh kalau yang janda. Nah ini dasarnya adalah kata Nabi alaikum bil abkar fa innahunna azabu afwahan wa antaqu arhaman wa ardo bil yasir. Hendaklah kalian memilih yang masih perawan karena sungguh mulut mereka lebih segar, artinya belum tercium oleh suami yang lama gitu ya. Rahimnya lebih luas karena belum apa namanya melahirkan anak dari laki-laki yang lain dan lebih menerima dengan yang sedikit. Ya, nih kalau kita bicara pengalaman nih Pak Riko, biasanya nih ya laki-laki ketika menikah dengan janda dan menikah dengan perawan biasanya lebih ribet urusan mahar dengan janda. Benar nggak Pak Riko? Saya, Eh, ini Kita dulu kasusnya. betul maksudnya ya. Coba aja nanti disurvei gitu Di ya. Karena hati gini, ah, aman-aman saja. karena gini Pak Riko, janda itu sudah berpengalaman. Ya, Nah, dia kan sudah punya suami sebelumnya kan, dan iya betul. mahar itu menjadi pertimbangan loh untuk apa terkait dengan pernikahan. Makanya kalau misalnya dia dinikahi oleh seseorang, maka mahar itu akan menjadi pertimbangan juga selain nafkah nantinya. Tapi kalau masih masih perawan gitu ya, biasanya ya apalagi kalau sudah bucin bahasanya. Ya, kalau udah bucin kan bilang, ah udah terserah lah mau apa saja saya terima gitu biasanya gitu. Lebih mudah gitu ya. Dan itu terbukti dalam pengalaman manusia gitu ya. Gitu. Makanya Nabi mengajarkan nikah dengan apa perawan karena itu lebih memudahkan. Ya. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang harus karena Nabi SAW pernah mendapati juga, Pak Riko, ada seorang sahabat Nabi menikah dengan janda dan rupanya faktor maslahat jandanya lebih besar daripada perawannya dan Nabi membolehkan dalam arti apa namanya menerima argumentasi beliau ya. Yaitu ada pernah diriwayatkan seorang sahabat namanya Jabir. Jadi Jabir bin Abdullah ini Pak pernah menikah dengan seorang wanita janda ya. Tazawwajtu imra'atan ala ahdi Rasulillah ya aku pernah menikah dengan seorang wanita lalu ketika itu Nabi bersabda atazawwajta ya Jabir tapi beliau tidak kasih tahu ya, tidak kasih tahu kepada Nabi bahwa beliau sudah menikah. Maka Nabi kemudian bertanya, "Apakah engkau sudah menikah wahai Jabir?" Dan Jabir ini belum menikah ya, artinya masih apa bahasa kita tuh masih kalau laki-laki itu bukan perawan apa bahasa Perjaka. perjakaan gitu ya. Jadi Jabir ini bukan seorang duda gitu ya, tapi nikah dengan seorang janda. Maka kata kata Jabir, "Naam, aku sudah menikah ya Rasulullah. Abikron au thayyiban? Apakah engkau menikah dengan seorang perawan atau seorang janda?" Maka kata Jabir, "Thayyiban. Aku menikah dengan seorang janda ya Rasulullah." Qala, "Fahalla bikron tulaibuha?" Maka Nabi kemudian bertanya, "Kenapa tidak menikah dengan perawan saja yang dengannya engkau bisa lebih banyak bermain-main?"
Ya, karena kalau janda kan biasa serius terus. Dan- Jadi sulit tuh diajak main-main gitu ya. Mungkin itu. Ya. Jadi maka Nabi bertanya, kenapa nggak dengan dengan perawan saja? Nah, tapi kemudian Jabir memberikan argumentasi, memberikan alasannya kenapa beliau menikah dengan janda. Kunnali akhwatun, ya sesungguhnya ya Rasul, aku memiliki banyak adik perempuan, ya. Dan fakhasyitu anta dakhula baini wa bainahunna. Dan aku khawatir kalau misalnya aku menikah dengan seorang perawan, maka istriku ini nanti akan menjadi penghalang antara diriku dengan saudara-saudara perempuanku. Artinya karena umurnya masih setara, ya, artinya masih terlalu samalah dengan saudari perempuannya, nanti bisa jadi istrinya ini akan istilahnya gini, istrinya itu akan merasa mudah jatuh cemburu ketika seorang kakak misalnya ngurusin adik-adik perempuannya. Tapi kalau misalnya dia menikah dengan seorang janda yang tentunya janda kan lebih lebih dewasa gitu ya. Mungkin dari sisi umur juga lebih jauh daripada adik-adik perempuannya. Maka si Jabir ini berharap nanti istrinya itu akan bisa menjadi semacam dirinya sebagai seorang kakak gitu. Jadi tidak merasa tersaingi gitu. Jadi konteksnya bukan untuk biar tidak disaingi gitu ya. Ya, paling tidak bisa menjadi seperti seorang kakak sesungguhnya, kakak ipar sesungguhnya gitu ya. Atau bisa jadi malah lebih dari itu, seperti seorang ibu misalnya ketika Jabir ini misalnya orang tuanya sudah meninggal. Nah, itulah yang diharapkan oleh Jabir. Maka Nabi mengatakan, "Fadza kaidzan." Ya, kalau begitu silakan engkau nikah dengan seorang janda. Nah, jadi artinya ini juga mengisyaratkan kepada kita ya, janda atau perawan itu perlu dipertimbangkan ketika ingin menikah ya, begitu juga seorang duda, nah, itu juga perlu dipertimbangkan dari sisi keturunan ya, karena ini sifatnya sekunder ya, bukan satu yang harus ya. Baik, kemudian yang kedua, para ulama juga menganjurkan kalau bisa juga yang belum mempunyai anak ya. Kenapa? Tujuannya adalah agar seorang istri itu bisa sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri tanpa dalam tanda kutip tersibukkan dengan urusan anak yang dia bawa dari suami yang lama misalnya gitu. Tapi ini sifatnya sekunder sekali lagi ya. Sifatnya sekunder. Jadi kalau misalnya menikah seorang janda yang sudah punya anak ya silakan saja nggak ada masalah ya. Tapi karena Nabi Muhammad juga kan menikahi seorang wanita yang udah punya anak ya, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan sudah punya beberapa anak ya, yang kemudian dididik oleh Nabi ketika berstatus janda. Tapi ini sifatnya anjuran saja dari sisi keturunan. Kemudian yang Ya, ketiga, pertimbangannya juga adalah dilihat dari sisi kesukuan. Nah, Nabi SAW juga menganjurkan sisi pertimbangan suku dan budaya juga menjadi pilihan yang harus dipertimbangkan ya. ya, Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum. Pilihlah istri yang terbaik, wan kihul akfa, dan menikahlah dengan yang setara, wa ankihu ilaihim, dan nikahkanlah perempuannya dengan laki-laki yang setara. Ini konteksnya kata para ulama adalah dari sisi kesukuan. Makanya dahulu Pak Riko, orang-orang Quraisy itu sangat ketat sekali. Para wanitanya tidak boleh menikah dengan suku Arab non Quraisy, gitu ya. oh gitu. Ya, bahkan sampai hari ini pun mereka sangat selektif memilih calon pasangan gitu ya. Ya, maka ya ini sifatnya terlalu lagi sekunder. Dalam arti sebenarnya kalau budaya di kita kan lebih fleksibel ya. Kalau di budaya kita lebih cair kalau dalam masalah suku ya. Ya, Tapi kalau beberapa budaya di Arab itu malah sangat ketat sekali. Dan tujuan mereka kenapa menjaga itu? Untuk menjaga nasab. Karena kalau seorang wanita menikah dengan yang tidak sesuku, itu sudah putus nanti nasabnya. Tapi iya betul. kalau laki-laki nikah dengan wanita tidak sesuku nggak ada masalah. Anaknya kan nasab ke bapaknya nanti, gitu Ya, kan? betul, Nah, Bapak. tapi kalau wanita kan udah putus bukan nasab istrinya ya, tapi nasab anaknya. Bukan suaminya lah gitu. Ya, karena ikut suaminya, tidak ikut kakeknya, gitu kan? Nah, Betul. itu yang jadi pertimbangan beberapa suku itu menjaga nasab, gitu. Termasuk dalam hal ini kan kalau di Indonesia kan kayak apa namanya suku Batak gitu ya, itu kan atau suku Sumatera Utara itu kan sangat menjaga itu nasab apa istilahnya yang macam-macam mereka itu punya nasab gitu. Tapi kalau kita misalnya orang Marga. Jawa, ya yang nasab-nasab beragam itu. Kalau kita kan di Jawa nggak ada istilah nasab kayak nasab Nasution, nasab Siregar. Kita kan nggak ada. Di Jawa ada nggak, Pak Riko? Nasab-nasab kayak gitu? Eh, di enggak sih, setahu saya karena saya orang Jawa ya, jadi enggak, rasanya nggak ada. Nggak ada kan? Karena, Ya, saya sendiri ya, orang karena Jawa juga nggak ada. biasanya, ya biasanya kalau tingkat sosial yang wanita lebih tinggi, bukan berarti nasab itu, tapi lebih diakui yang wanitanya. Karena itu yang terjadi di silsilah keluarga saya. Itu salah satu buyut-buyut saya adalah dari Keraton Solo.
Nah, itu kan yang tercatat ya. Kalau Ya, ya, tercatat dicatat. punya hubungan kepada kerajaan gitu ya. Ya, betul. Tapi kan kalau di tingkat masyarakat umumnya kan nggak ada itu Nggak punya ada, nggak ada, nggak ada, marga-marga tuh nggak ada ya kalau di nggak Jawa ada. kan nggak ada ya. Nggak paling paling bani ya. Bani kan bukan marga ya. Walaupun mirip. Ini ya. Tapi istilahnya nggak ya inilah apa perbedaan budaya di negara kita gitu ya. Tapi sekali lagi karena Islam ini turun di bangsa Arab, kadang beberapa budaya Arab juga masih menjadi pertimbangan untuk diatur secara aturan syariatnya ya. Tapi sekali lagi ya, zaman sekarang ini sifatnya sekunder ini ya. Jadi jangan menjadi pertimbangan utama gitu. Kalau memang bisa sesuku untuk bisa mengantisipasi banyak hal ya itu bagus ya. Kemudian dari sisi kesuburan dan kesehatan ya. Artinya ini juga harus menjadi pertimbangan untuk kita dalam tanda kutip menyenangkan hati Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu meminta kepada umatnya untuk bisa memiliki banyak keturunan. Walaupun sekarang lagi viral nih isu di mana di Jawa Barat ya tentang apa ada wacana orang-orang miskin di vasektomi. Tahu nggak Pak Riko? Ada kan Gubernur Jawa Barat itu ya. Akhirnya Iya, viral iya, nih. Sampai ditanggapi sama Kiai Haji Khalil Nafis kan dari MUI kan. iya. Ya, kata Betul. Kiai Haji Khalil Nafis, ya kefakiran atau kemiskinan itu jangan disalahkan dari aspek keturunannya gitu ya. Tapi Iya, ya bagaimana apa kebijakan negara di dalam menyediakan adanya iya, apa peluang-peluang masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas sosialnya gitu. Ini malah yang disalahkan keturunannya gitu ya. Nah, jadi lagi viral nih sekarang di Jawa Barat ya. iya, iya, saya baca beritanya lihat. Ada kan gitu ya. Ya, Tapi kalau dalam Islam ya memang ada sih banyaknya keturunan juga menjadi satu faktor juga yang harus apa diantisipasi dari sisi apa ekonominya gitu. Tapi ini jangan dijadikan satu-satunya alasan gitu bahwa kemiskinan karena sebab banyaknya anak itu kan. benar. Itu Ya, juga satu apa satu stigma yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi juga kalau memang banyak anak dan secara ekonomi juga pas-pasan ya juga jangan berlebihan juga. Makanya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya memutus apa istilahnya yang ada membatasi ya, membatasi keturunan, bukan bukan maaf, bukan ya, membatasi keturunan, tapi yang ada adalah mentertibkan keturunan ya. Jadi dilarang kalau itu sifatnya membatasi. Baik, kemudian berakal ya. Nah, ini artinya faktor keturunan ini juga berpengaruh dari sisi akal. Karena kadang ada ya Pak Riko ya, apa namanya akal itu juga bisa jadi diwariskan ya dari orang tua kepada anak ya. Artinya tingkat kecerdasan berpikir ya, ya. ya. Ada ya, itu ada semacam Teorinya ada, itu teorinya ada. tuh ada gen-gen yang Ya, apa, berpengaruh gitu betul, ya. Nah, betul. makanya di dalam Islam juga itu menjadi pertimbangan sekunder dari sisi keturunan, ya. Walaupun itu tidak tidak sepenuhnya ya, karena bisa jadi mungkin Ya, ada orang tua yang mungkin secara IQ ya biasa saja, kemudian pendidikannya juga biasa saja, tapi anaknya cemerlang itu juga ada gitu ya. Tapi ini juga menjadi pertimbangan kalau seandainya kita memilih pasangan. Nah, kata Nabi SAW atau kata para ulama ya, ijtanibul hamqa fa inna waladaha dhaya wa suhbataha bala. Ya. Jauhilah wanita yang bodoh, jangan dinikahi maksudnya. Karena kalau punya anak tidak ada artinya dan melayaninya menjadi bala. eh, Tapi ada loh, Pak Riko, pepatah Arab ada. mengatakan ya, Iya. ada pepatah Arab tuh mengatakan begini ya. Aduun akilun khairun min sodiqin jahil. Musuh yang cerdas itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Gitu ya. Hmm, Musuh yang cerdas itu lebih baik ya, daripada teman yang bodoh. Karena betul. kalau musuh kita cerdas, kita juga akan berpikir lebih cerdas daripada dirinya ketika kita bersaing. Iya betul. Ya, misalnya kita umat Islam nih, lagi berseteru dengan Israel kan. Israel kan juga dikenal katanya sih IQ-nya cerdas-cerdas gitu kan. Ya Ya. akhirnya kita juga kan meningkatkan kualitas kita dengan musuh kita yang seperti itu. Tapi kalau kalau teman dekat kita bodoh, kita ikut bodoh juga. Gitu ya. Karena apa ada efek negatifnya gitu ya. Nah, Ya. itu maka ini kalau kita bicara dalam konteks umum, apalagi dengan pasangan kita yang setiap waktu kita temui gitu kan. Nah, jadi artinya kewajiban kita sebagai calon pasangan juga mencerdaskan pasangan kita ya. Baik. Kemudian ini udah waktu jam 9, mungkin sedikit, sedikit saya percepat ya. Sampai jam berapa, Ya. Pak? Jam 21.30 harusnya. Tapi bisa bisa mau tergantung Ustaz. Ya. Tapi saya nanti lebih suka kalau ada diskusi nih biar dan makanya saya sedikit percepat ya. Ya. Kalau bisa ada diskusi. Baik, kemudian yang berikutnya nih ya.
Ada semacam anjuran di dalam Islam, tapi sifatnya sekunder sekali lagi. Kalau bisa jangan terlalu dekat hubungan kekerabatannya. Oh iya, Nah, itu ya. ya. Karena salah satu pertimbangannya jika terjadi permusuhan dan perceraian, itu bukan Nah, hanya antara dua orang yang bermusuhan, tapi dua keluarga besar. ya betul. Nah, dan kalau dua keluarga besar itu punya hubungan persaudaraan, wah silaturahim itu yang jadi korban. Gitu ya. Betul. Nah, itu jadi maka apa kekerabatan ini juga bisa dihindari. Tapi ya bukan berarti harus ya. Kalau misalnya memang nikah sesama sepupu ya silakan saja gitu ya. Karena Ya. apa Nabi Muhammad pun kan anak beliau menikah dengan siapa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah juga kerabat dekat gitu ya. Nah ini, tapi ada dari sisi kesehatan disebutkan oleh para ulama bahwa bisa berpengaruh terhadap faktor kesehatan anak gitu ya. Tapi ini perlu dianalisa lah secara kedokteran. Ya, ada riwayat yang mengatakan latan kihul qarabatul qaribah fa innal walad yukhlaqu dawiyan ya. Jangan kalian menikahi kerabat dekat karena anak yang lahir dalam keadaan kurus gitu ya. Tapi ini iya ini tapi ini hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih atau tidak gitu ya. Makanya ini perlu ada analisa kedokteran yang perlu dikaji. Mungkin ada teman-teman di sini yang ahli dalam dunia kedokteran bisa mungkin bisa jadi tesis S2 atau disertasi S3 mungkin. Bisa jadi. Masih teori, Karena masih masih teori kan? pada teori belum di Ya, belum belum jadi hukum. Ah, betul ya. Apalagi hadisnya ini hadis yang diperselisihkan ya, artinya tidak sahih kan. Biasanya kalau hadisnya tidak sahih juga diragukan kebenarannya. Oke, dan yang terakhir dari sisi keturunan, para ulama menganjurkan bukan wanita yang mutolakoh. Mutolakoh itu gini, maksudnya dia bukan Oh, seorang wanita yang jandanya karena dicerai suami. Ya, kalau tadi kan janda yang suaminya meninggal. Kalau ini adalah janda yang dicerai suami. Ya, itu bukan minta cerai ya? atau bukan ya bisa juga bukan istri yang mudah menggugat cerai suami sebelumnya. Artinya kan Oke. tetap berstatus janda, tapi Ya. dia perceraiannya karena gugatan dari istrinya. Karena ya kalau misalnya dia mudah menggugat suami yang lama ya tidak akan menutup kemungkinan mudah menggugat suami Suami yang yang baru. baru. Nah, itu Ya. jadi artinya pengalaman masa lalu juga jadi pertimbangan gitu ya. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, ini dari sisi faktor keturunan atau strata sosial ya. Nah, kemudian kalau dari sisi paras, kalau dari sisi paras sebenarnya paras itu sifatnya kan relatif ya, Pak Riko ya. Seseorang ya istilahnya memandang lawan jenisnya itu bisa jadi tidak dengan satu penilaian. Tapi yang paling ditekankan di dalam Islam terkait dengan masalah paras itu adalah ketika kita memandangnya itu hati kita tenang dan senang. Karena bisa jadi nih, walaupun secara umumnya pandangan manusia, seorang wanita misalnya cantik gitu ya, tapi dia mukanya masam terus, gitu ya. Ya, bukannya malah tenang hati kita gitu, atau istri kita cantik, tapi masam terus sama kita gitu kan. Ya, makanya ya saya kadang heran ya, banyak pasangan artis itu kan secara strata sosial bagus, parasnya cantik dan tampan gitu ya, hartanya juga mungkin sudah apa terpenuhi, tapi kayaknya cerai nikah itu hal yang biasa di antara mereka gitu ya. Bisa jadi karena faktor kurang syukur atau itu tadi mungkin secantik-cantiknya seorang istri tapi kalau sikapnya sama suaminya apa dingin juga tidak akan menyenangkan suami, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, makanya Nabi SAW itu memberikan penekanan paras itu bukan masalah cantik atau tampan ya, tetapi bagaimana bisa membuat hati kita nyaman. Kata Nabi SAW, ketika ditanya ya, ayun nisai khair, manakah wanita yang paling baik itu? Maka Nabi mengatakan, allati tasurruhu idza nazar, yaitu yang jika engkau lihat menyenangkan hatimu. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau dia diperintah mentaati, tidak mudah apa tidak suka membantah. Ya, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak suka menyelisihi dalam dirimu dan hartamu atau sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Jadi artinya istri yang ini dalam konteks seorang wanita ya, yang disebut oleh Nabi wanita yang apa baik itu adalah bukan parasnya cantik atau bagaimana, tapi yang jika dilihat suaminya dia senang dan tidak banyak apa suka berdebat dengan pasangannya. Nah, itu. Jadi ya ini sekali lagi bukan kita untuk menuntut pasangan kita seperti itu ya, tapi juga sebenarnya evaluasi untuk kita. Kalau kita ingin eh, istri kita kita senang pandang, ya maka posisikanlah kita juga senang dipandang oleh istri kita. Istilahnya gitu gitu ya. Kalau kita pingin istri kita itu tidak suka mendebat kita, ya kita juga kalau bisa ketika
apa berbeda pendapat dengan istri kita juga menata ucapan agar tidak menyakiti hatinya. Nah, itu. Jadi ini dari dua sisi yang jangan sampai kita hanya nuntut tapi kita tidak memperbaiki diri. Dan yang terakhir dari sisi harta ya. Kalau dari sisi harta maka anjurannya secara sekunder pertama adalah menikahi wanita atau dinikahi oleh laki-laki yang dalam proses pernikahannya dengan mahar yang memudahkan. Ya. Ya. Nah, ini pertimbangan pertama yang tidak terlalu jelimet lah gitu ya. Ini kan kemarin saya Pak Riko lihat nggak di media sosial itu ya, ada seorang laki-laki dihajar oleh apa namanya oleh kerabat istrinya itu gara-gara persoalan mahar yang belum selesai. Hmm. Ya, Daerah ya. daerah mana gitu saya lupa gitu ya. Tiba-tiba apa dia keroyok sama keluarganya. Nah itu gimana pernikahan lanjutannya gitu. Kalau masalah mahar saja mereka tidak bisa menyelesaikan gitu kan. Nah apalagi kadang di masyarakat kita mahar itu menjadi apa menjadi apa menjadi persoalan yang bahkan bisa menghalangi pernikahan itu untuk dilanjutkan dan Ya, yang kedua betul. iya, Betul. dan yang kedua bisa menjadi masalah yang terus dipersoalkan. Berapa banyak ya mertua kemudian menganggap rendah, menganggap remeh misalnya menantunya itu gara-gara persoalan mahar misalnya gitu kan. Nah, dalam arti yaitu tadi mahar menjadi persoalan. Maka di dalam Islam pernikahan yang baik itu adalah tidak usah dipersoalkan mahar itu, tapi yang memberikan kemudahan untuk menikah ya. Tapi dengan catatan ya, mahar yang mudah itu bukan berarti nilainya kecil, nggak juga. Gitu ya. Mahar yang mudah itu artinya yang sama-sama senang. Karena bisa jadi begini, Pak Riko, ada seorang laki-laki yang kaya raya, kalau minta maharnya cuma seperangkat alat sholat yang harganya 500.000, dia tersinggung. Ya, dia Iya, tersinggung karena betul. merasa saya ini kaya raya loh. Apa kok kok apa namanya merendahkan saya dengan mahar kecil gitu kan sekarang kayak gitu Iya, gitu kan. betul. Karena orang yang kaya raya itu malah pingin ketika diminta dia merasa bangga dengan pemberiannya. Nah, Hmm. tapi di sisi yang lain, kalau memang secara ekonomi ya tidak terlalu bagus, ya jangan juga menuntut yang lebih daripada kemampuannya. Jadi, maka sekali lagi yang dimaksud dengan mahar yang memudahkan itu konteksnya adalah bukan nilainya, tetapi yang membuat sama-sama nyaman, sama-sama senang, ya sama-sama merasa dihargai dengan apa yang mereka berikan. Nah, ini karena saya juga tidak setuju dengan konsep mahar yang memudahkan itu adalah yang murah gitu ya. Itu sebenarnya mahar yang mudah kan. Karena seorang wanita, Pak Riko, lebih senang diberi coba antara seperangkat alat sholat dengan emas 1 kilo mana dipilih wanita kira-kira? Ya, 1 kilo, Ustaz. Ya jelas. Iya, itu kan artinya manusiawi gitu ya. Bukan berarti kita Iya. katakan istri kita itu matring, manusiawi. Ya, Iya. itu betul. Dan yang kedua, para ulama menganjurkan mahar itu kalau memang seorang suami mampu memberi yang besar. Kenapa? Itu bisa menjadi aset seandainya suami kemudian meninggal tidak mewariskan harta yang banyak. Ya. Nah, itu. Jadi aset yang bisa menjadi apa apa istilahnya untuk pemenuhan kebutuhan dari seorang istri. Dan yang kedua, yang ketiga, alasan kenapa mahar itu semakin besar semakin baik kalau memang itu mampu diberikan oleh calon suami agar istri tidak mudah menggugat cerai. Hmm. Agar istri tidak mudah menggugat cerai. Karena kalau dalam konsep hukum Islam, jika cerai itu datangnya dari gugatan istri, maka istri harus mengembalikan mahar. Ustaz. Ya. Nah, itu. Ya bayangkan kalau misalnya istri menggugat cerai maharnya seperangkat alat sholat, ya mudah sekali. Iya. Kan, ya, apalagi udah 20 tahun yang lalu udah jadi apa itu seperangkat alat sholat. Tapi kalau maharnya 20 tahun yang lalu adalah 1 kilogram emas yang harganya Hmm. mungkin 1 kilo mungkin dulu masih 300 juta misalnya kan karena satu Iya. gramnya 300.000. Lah sekarang udah berapa? Udah 2 miliar sekarang. Oh, udah 2 miliar. Nah, kan mikir-mikir istri kalau mau gugat cerai gitu. Nah, jadi di satu sisi istrinya senang, di sisi yang lain suaminya tenang. Nah, gitu. Gitu. Itulah mahar yang bagus. Nah, ini saya semacam memberi arahan nih kalau yang mau nikah ya mahar kalau bisa yang besar kalau suaminya mampu gitu ya. Jadi apa punya bergaining. Untungnya Baik. sekunder ya, Ustaz ya. Ah, kenapa? Kenapa? Untungnya sekunder mahal. Untungnya sekunder, untungnya sekunder ya. Sekunder, tapi sekunder bisa berpengaruh juga. Ya gitu. Ya, tapi sekali lagi ini sekunder ya. Jadi jangan juga menjadi apa penentu utamanya ya. Dan yang terakhir ya dari sisi harta juga adalah dari perspektif ya keluarganya juga menjadi pertimbangan ya.
Karena mau nggak mau, kalau misalnya menikahi seorang wanita yang keluarganya juga kaya raya, kalau keluarganya baik, ya sayang sama menantunya, kan insya Allah juga akan banyak memberikan peluang-peluang apa namanya rizki yang baik gitu ya. Saya punya teman, Pak Riko, sebenarnya secara ekonomi dia biasa saja. Alhamdulillah dapat ya mertuanya seorang kaya raya, tapi dia sayanglah dengan menantunya gitu. Oh, Ah. peluang-peluangnya banyak dia dapat peluang rizkinya terbuka gitu. Bukan berarti kita katakan ordal ya. Bukan orang dalam ya, tapi kan memang ya, link atau apa namanya relasi itu kan salah satu, kalau dalam dunia ekonomi kan relasi itu salah satu apa? Salah satu aset terbesar. Aset, ya aset, Ya, sumber. relasi itu ya. Lah, bagaimana kalau relasinya mertuanya coba? Yang artinya yang punya peluang membuka usahanya lebih besar. Kan lebih bagus gitu kan? Ya. Ada kasusnya seperti itu Ah, ada. banyak kasus kayak gitu gitu. Nah, jadi artinya ini juga jadi pertimbangan dari sisi harta melihat lingkungan keluarganya gitu. Tapi sekali lagi ini sifatnya sekunder. Oke. Jadi jangan juga jadi apa tujuan utamanya. Dan yang tadi saya katakan itu fadlu minallah ya, karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin seperti itu Pak Ya, Riko yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan apa kalau ada kata-kata yang mungkin agak sedikit menyinggung ya karena tadi kita ngomongin janda, ngomongin ini kadang saya khawatir ada kata-kata yang mungkin keliru ya. Baik, saya kembali serahkan waktu kepada Pak Riko kalau masih ada ya, waktu bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam. baik. Saya juga akan segera sebelum masuk ke sesi tanya jawab diskusi dan menyampaikan pertanyaan maupun pernyataan, informasi seperti di saya pembukaan tadi, silakan operator untuk menampilkan slide untuk informasi. Ya, ikuti kajian Al-Hikam pada hari Selasa 6 Mei 2025 di Masjid Al-Latif Pasar Raya Blok M, lantai 5, mulai pukul 9 hingga 8.30 hingga menjelang waktu zuhur, bersama Ustadz Sofar Mawardi dan Ustadz Sony Abikim. Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, lantai 5, Selasa 6 Mei 2025, kajian Al-Hikam. Baik, yang berikutnya, kajian Islam bulanan, rezeki berkah, hati tenang, mencari yang halal menuju akhir yang baik. Pada Ahad, 18 Mei 2025, di Masjid Darut Jakarta, Jalan Cipaku 1, nomor 43, mulai pukul 9.30 hingga menjelang waktu zuhur bersama Ustadz Hendra Wiracandra Darut Tauhid Bandung. Silakan yang ingin hadir Ahad 18 Mei 2025. Juga bagi ayah bunda atau peserta ngopi ini yang punya adik-adik yang masih duduk di bangku SD bisa mengikuti program Little Sunnah Heroes berkuda dan memanah leadership with adab ya untuk usia 6 hingga 12 tahun ya usia SD Sabtu 24 Mei 2025 mulai pukul 8.30 hingga 15 tempatnya di Saiga Stable di kawasan eh, Jombang di kawasan Jombang Ciputat Kota Tangerang Selatan di Tangsel ya. Silakan untuk bisa menghubungi di 0 sebentar 0852 ya. Ya, 0852 8910 1111 ya. Hubungi nomor itu 0852 8910 1111 untuk informasi dan pendaftaran. Pelaksanaannya Sabtu 24 Mei 2025. Baik, yang berikutnya eh, forum sehati ya, Majelis Sehati menyelenggarakan dialog SMS Solusi Menikah Segera pada Kamis 29 Mei 2025. Ini hari libur ya. Kamis ini bukan hari kerja ya, sedang libur mulai pukul 8 hingga 15 di Masjid Darut Jakarta bersama Umu Haidar dan Abu Zufar, kemudian ada Bunda Damayanti. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat, baik yang belum maupun yang sudah menikah, boleh-boleh saja ya ikut. Uh, Pendaftaran di 0813 8777 29 ya. Silakan yang ingin hadir
bisa mendaftarkan terlebih dahulu di 0813 8729. Baik, yang berikutnya untuk nanti insya Allah ada kajian Mabit Sehati bersama Ustadz Isnan Ansori juga. Ini karena posternya belum jadi masih teks ya. Mabit Sehati siap ganti status Sabtu Ahad 31 Mei hingga 1 Juni 2025, lokasi di Masjid Dartoy Jakarta. Temanya, Aku Janji Menikahimu. Ini temanya agak-agak serem ini. Padahal nantinya yang akan dibahas itu lebih khusus ya, saya kasih bocoran aja bahwa ada orang mudah bersumpah, ya, mudah mengucapkan janji, mudah ada juga berazam, bernazar. Nah, ini kita akan bahas apa bedanya dari istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Lalu apakah ada syarat-syarat tertentunya orang mau mengucap janji, mengucap sumpah apalagi. Lalu apakah ada denda gitu kalau seandainya janji, sumpah dilanggar atau niat tapi tidak dilaksanakan. Nah, nanti kita akan bahas di acara Mabit Sehati siap ganti status Sabtu Ahad 31 Mei 1 Juni 2025 di Masjid Garuda Jakarta mulai jam 17 hingga 7 pagi keesokan harinya bersama Ustadz Dadang Sukandar dan juga ada Ustadz Ramadan Khan serta Ustadz Isnan Ansori. Temanya Aku Janji Menikahimu. Iya. Baik. Yang berikutnya untuk Daurah Sehati. Daurah Sehati angkatan ke-11 Sabtu Ahad 26-27 Juli 2025, lokasi Pondok Bina Kolbu, Desa Cilember Cisarua, Bogor. Tema utamanya dengan menikah selangkah lagi menuju surga. Ya, kemudian nanti ada bahasan sejiwa untuk bahagia. Nah, dan juga ada menikah itu menyehatkan. Narasumbernya Ustadz Iksan Hakim, Bunda Damayanti, dan Dr. Emma Sitepu. Mau daftar, silakan hubungi 0813 8729. Angkatan sebelumnya boleh ikutan lagi, silakan saja. Baik, yang berikutnya masih ada? Iya, ini kegiatan Masjid Darut Jakarta, Majelis Tawadu, taklim waktu zuhur ya. Ini dibaca saja. Setiap Senin ke-1 ada Ustadz Sofar, hari Selasa Ustadz Dadang Sukandar, hari Senin kedua Ustadz Ahmad Rosidin, hari Rabu Habib Taufik Al-Hadad, Senin ketiga ada Ustadz Edi Abu Marwah, hari Kamis ada Ustadz Islahul Anam LC ya. Kemudian hari Senin keempat itu Ustadz Dr. Abdul Hakim ya. Informasi lengkapnya hubungi saja call center Masjid Darut Jakarta di 0813 8729. Ada lagi? Sudah habis? Yang bagi yang ingin berkontribusi? Oh, masih ini. Bersama kami bagian momen kebahagiaan ya. Ini adalah bahwa Masjid Darut Jakarta juga menyewakan aula serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai macam acara. Ya, silakan hubungi Sarpras di ini hubungi 0822 2003 0021 ataupun hubungi call center Masjid Darurat Jakarta bisa ya di 0813 8729. Baik, yang berikutnya yang ya bagi teman-teman kajian ngopi ini berdasarkan dukungan teman-teman semuanya. Ini silakan di screenshot ya. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat bahwa ngopi ini adalah dukungan donasi dari sahabat-sahabat semua yang tergabung di Ngopi Sehati ya. Silakan yang berdonasi bisa mencatat atau men-screenshotnya untuk disimpan untuk di siapa tahu nanti ada apa insya Allah ini bisa bermanfaat. Baik, sekarang saya buka dialog kita karena waktu juga boleh nanti nambah sedikit ya Ustaz Isnan waktunya. Iya, sebenarnya banyak sekali tadi catatan-catatan kecil yang disampaikan oleh Ustadz Isnan. Satu yang utama yang saya catatan dalam di KHI tadi bahwa ada pasal 61 itu disebutkan yang paling akhir kalimatnya adalah intinya menikah tidak bisa dengan apa perbedaan agama.
karena ada prinsip. Nah, nanti saya ingin nanti Ustaz Islam bisa membahas betapa karena yang masuk di kasus proses taruh pun ada beberapa yang kok saya yang datang kok ikhwannya selalu beda agama. Ini kenapa gitu loh. Karena udah dari seperti begitu ya. Ada udah pingin banget jadi saya atau gimana ya Bang Riko gitu. Ya nggak bisa saya bilang gitu. Nanti insya Allah nanti ada bahasan khusus mengenai jadi di Majelis Hati dua hal yang kami selalu utamakan sampaikan ke teman-teman adalah menikah tanpa pacaran dan haramnya menikah beda agama. Kami tegas di dua hal itu. Karena nggak mau repot juga, Ustaz. Ya, benar. Jadi nanti itu saya biar teman-teman tahu di sini, insya Allah nanti saya akan buat waktu khusus. Kalau nggak di acara mabit, ya mungkin di acara yang kajian khusus yang offline, yang membahas masalah betapa uh, rasanya memang tidak mungkin kalau kalau beda agama itu bisa menikah dengan bahagia dengan aman tentram begitu ya. Mungkin nanti insya Allah saya akan hubungi Ustaz Isna lagi, tapi teman-teman sudah tahu insya Allah ini akan dibahas insya Allah dalam waktu dekat. Baik, kemudian ada masalah janda dan duda tadi yang Ustaz ucapkan jangan menikahi janda yang dicerai suaminya. Nah ini ketika proses ta'aruf pun saya pernah itu Ustaz, antara saya menanyakan kenapa sampai cerai. Jadi apakah itu ini yang ingin saya tanyakan? Apakah saya salah kalau sebagai fasilitator saya menanyakan ke baik duda maupun ke janda apa penyebab cerainya? Apakah cerai mati atau cerai hidup? Kalau cerai hidup, apa sebabnya? Tapi ada beberapa yang menolak menceritakan dengan alasan, ah bang, saya nggak mau nyeritain aib orang, aib mantan istri saya, aib mantan suami saya. Loh, iya nggak ceritain aib tapi ini nah tapi kan ini proses ta'aruf ada perlunya juga kita tahu penyebabnya gitu. Nah ini bagaimana ya saya buka dengan pertanyaan ini teman-teman bisa ngetik di chatroom. Saya coba tanyakan ke Ustaz dan sebagai fasilitator saya juga agak bingung jawabnya gitu lah. Bagaimana Ustaz? Ya, ya pertama kalau dari pertanyaan Pak Riko dulu tadi ya, sebelum dari siapa dari teman-teman Sehati. Pertama begini, ketika seseorang ingin memulai suatu pernikahan, itu pada hukum asalnya tidak boleh dia semacam menyembunyikan sesuatu yang berpotensi akan menimbulkan masalah setelah menikah. Ya, Ya, makanya di dalam Islam itu ada istilah namanya apa namanya? Ada istilah namanya guben ya atau apa menyembunyikan sesuatu dari hmm. pasangan ya. Kayak walaupun ini konteksnya bukan seperti jual beli ya. Ya kalau dalam bab jual beli aja kan kita nggak boleh menyembunyikan Betul. aib gitu kan atas barang Ya. yang kita jual. Nah, apalagi kalau ini dalam konteks apa hubungan suami istri. Tapi memang semata-mata hanya untuk mengantisipasi. Jadi pengetahuannya hanya antara dua pihak saja gitu ya. Jadi Ya tidak betul. sampai membuka karena kita juga tahu bahwa bisa jadi itu dianggap aib gitu ya. Nah, Hmm. makanya di dalam Islam juga Pak Riko ada semacam apa namanya kebolehan misalnya untuk menuntut cerai gara-gara ada celah dari sisi apa pasangan ya. Dan celahnya itu sifatnya celah fisik ya. Misalnya mohon maafnya ada apa istilahnya itu ada penyakit kusta misalnya gitu ya. Itu termasuk yang dibolehkan seorang istri misalnya menggugat cerai di pengadilan ketika suami atau misalnya mohon maafnya suaminya apalagi zaman sekarang yang kita kadang-kadang aneh-aneh juga ya. Ada suami yang mungkin mohon maafnya kelihatannya dia jantan gitu kan, tapi setelah nikah nggak pernah istrinya disentuh. Nah, kan ya kecurigaan-kecurigaan muncul gitu. Nah, itu bagi seorang istri boleh saja menuntut cerai dengan alasan-alasan seperti ini. Nah, jadi artinya sekali lagi sebelum hal-hal itu terjadi ya sebaiknya terbuka saja diskusi apa dikomunikasikan secara baik, tapi tentu bukan untuk disebarluaskan di tengah apa masyarakat lah gitu ya. Cukup kalau sebagai mediator boleh tidak mengetahuinya ya. Kalau memang itu ada suatu hajat dan kebutuhan boleh-boleh saja. Tapi Ya. aib-aib seperti ini tentu tidak apa harus diberitahukan hanya kepada yang bisa menjaga amanah kayak gitu. Jadi kaidahnya intinya sih terbuka ya. Ya, Itu baik. yang pertanyaan Silakan yang kedua ya. Ya. ya itu intinya sih itu tadi masalah beda agama itu pada prinsipnya kan memang karena yang masuk ke saya juga mereka apa ya berdalihnya kalau saya tidak salah Al-Maidah ayat 6 ya Ustaz.
Ntar, sebelum ngomong hukum agamanya ya, apalagi nih Pak Riko, yang Hmm. disembunyikan agamanya. Nah, Misalnya iya gini ya, ya, ya gitu. misalnya ada orang mau ta'aruf gitu kan, dia mau tahu Eh, agama agama Anda apa gitu. Akhirnya dia bilang, ah masalah agama itu urusan sama Tuhan gitu, jadi nggak usah tahu. Nah, ini kan iya, nggak boleh. ya. Tuh. Jadi harus Ada terus. yang Hmm. ya, ada yang benar mengaku Muslim, tetapi ternyata setelah ditelusuri kejawen, Ustaz. Nah, itu kan juga Wah, bahaya artinya juga. artinya ada semacam apa istilahnya ingin menjebak lah, ingin mengeprank Ya, istilahnya bahasanya gitu betul, ya. betul, Nah, itu jelas betul. tidak dibenarkan. Itu apalagi itu dalam konteks apa hak seorang saudara muslim. Istri kita itu saudara muslim ya yang harus kita jaga Hmm. kehormatannya. Begitu juga dengan suami kita. Jadi maka nggak boleh menyembunyikan hal-hal seperti ini, seperti itu. Ya. Hmm. Hmm. Ya, baik. Yang lainnya silakan eh, bisa mengetik di chatroom. Ya, bentar ini karena apa? Ya, di itu sebentar. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara memberi pengertian kepada orang tua yang selalu memaksa agar anaknya pacaran? Baru tadi disinggung. Supaya cepat nikah. Padahal yang saya tahu, yang saya sudah tahu ilmunya, Hmm. maksudnya dia udah tahu bahwa pacaran itu nggak boleh gitu Ustaz ya. Namun orang tua malah menyuruh sebaliknya. Bagaimana memberi pengertian kepada orang tua? Ya, pertama ini ujian besar bagi seorang anak ya. Ketika iya, Betul. ketika maksiat itu malah datang dari perintah orang tuanya. Gitu ya. Karena Betul. biasanya anak nanti akan terbentur antara berbakti dengan bermaksiat. Ya. Di satu sisi ada tuntutan berbakti ke orang tua, ingin menyenangkan hati mereka, tapi di sisi yang lain caranya malah dengan bermaksiat kepada Allah. Maka jelas kalau di dalam Islam kaidah utamanya adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, dalam arti ya sebagai seorang anak harus ya kaidah utamanya tidak boleh mengikuti apa yang menjadi perintah orang tuanya. Itu dulu. Jadi dalam 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 pikirannya bahwa dia berusaha untuk tidak mau mentaati perintah yang maksiat tadi. Tapi tinggal yang menjadi persoalan adalah cara bagaimana berkomunikasinya. Ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua yang memerintahkan seperti itu? Ya, maka kalau menurut saya sih dengan sebenarnya orang tua kita itu, Pak, tidak mungkin ingin menjerumuskan anaknya kepada suatu yang buruk gitu ya. Nggak mungkin kan? Artinya orang tua juga tahu atau umumnya manusia hari ini pada tahu lah bahwa pergaulan bebas ya pacaran itu banyak sisi negatif gitu ya. Maka Betul. ya maka dalam hal ini seorang anak kalau memang orang tuanya ngomong kayak gitu, udah kamu pacaran lah biar dapat jodoh gitu kan. Ya maka berikan alasan agama melarang dan yang kedua berikan semacam satu komitmen bahwa saya akan mencari pasangan gitu ya. Jadi tapi dengan cara yang baik-baik maksudnya gitu. Apakah dengan cara berkonsultasi dengan apa orang-orang yang bisa memberi masukan ya. Termasuk bisa jadi orang tuanya diajak juga untuk kemudian membantu mencari pasangan itu, tapi secara baik. Intinya sih sebenarnya komunikasi, ya, komunikasi. Dan yang kedua, kalau misalnya kita khawatir salah ngomong, biasanya sih solusi yang paling baik itu ya cari pihak ketiga yang bisa kemudian menjadi mediator untuk mengingatkan kesalahan orang tua, gitu ya. Misalnya apakah kakaknya atau mungkin kakeknya kalau masih hidup gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah nanti rupanya semua yang dia kenal ngomong apa memerintahkan untuk pacaran. Nah, ini aja ya, itu ujian besar lah gitu ya. Tapi intinya bagaimana bisa dikomunikasikan dengan baik dan tidak boleh ditaati perintah-perintah seperti ini. Ya, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Ya, begitu. Ya. Ini ditanyakan kembali. Nanti kalau boleh sabar, tapi nggak apa-apa. Ustaz kasih ini mana yang kita singgung tadi masalah beda agama. Karena kalau saya nggak salah ini catatannya bilang kalau suaminya Islam Hmm. eh, dan istri non Muslim itu diperbolehkan gitu menikah beda agama. Kalau kalau nggak salah yang tadi saya sebut, saya pernah ada yang dengan alasan itu Al-Maidah ayat 6 katanya begitu. Kalau saya tidak salah itu disebutkan seperti itu. Namun saya tetap kalau di majelis hati nggak bisa pokoknya. Gitu. Ya, Silakan Ustaz. Hmm. Ditanggapi secara singkat saja nanti insya Allah ada bahasan khusus.
Ya, sebenarnya kalau di negara kita, secara aturan positif ya, aturan positif di negara kita yang ada dalam kompilasi hukum Islam, yang ada di pengadilan agama, di KUA dan di kanwil-kanwil agama, itu memang secara mutlak tidak membolehkan atau menganggap Ya, ilegal pernikahan beda agama, secara ya. mutlak ya. Walaupun kalau secara fikih klasik memang ada pandangan-pandangan, bahkan pandangan mayoritas ulama ya, yang memberikan pengecualian antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab ya dengan wanita ahli kitab. Tapi itu pun dengan syarat-syarat yang cukup berat sebenarnya Pak Riko. Jadi Hmm. seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab itu syaratnya cukup berat. Ya, salah satunya adalah dia harus wanita yang tidak pernah berzina, ya artinya menjaga kehormatannya, bukan wanita yang murtad dari Islam, tapi memang dari didikan orang tua yang agamanya ahli kitab gitu ya. Dan yang ketiga ini yang paling nih syarat yang paling berat, ada komitmen dari suaminya untuk mengajarkan Islam walaupun dengan cara yang baik-baik, bukan dengan paksaan gitu ya. Nah, ini kan Ya, syarat-syarat yang tidak mudah bagi seorang laki-laki menikahi wanita ahli kitab ya. Nah, ya. jadi itu dibolehkan. Walaupun nanti secara legalitas negara pasti KUA tidak akan melegalkan karena hukum positif kita melarang hal tersebut. Jadi kalau misalnya di komunitas sahati kemudian mengambil sikap tidak melanjut apa tidak menerima apa istilahnya apa tadi misalnya ta'aruf antara beda agama, Betul. itu sudah sejalan dengan hukum positif di negara kita. Gitu Pernah ya. pernah Pak Ustaz. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau nikah beda agama ya di luar aturan negara kita sebenarnya. Dan itu secara fikih masih memungkinkan, namun tidak bisa dilegalkan karena mengikuti pendapat sebagian ulama yang memutlakkan haramnya nikah beda agama. Ya, Nah, gitu. ya. Baik. Yang berikutnya apa? Ya. Oh, ada yang raise hand. Ya, Yasaka Magatama. Silakan kalau mau langsung boleh. Silakan dibuka mic-nya. Syukron, Ustaz. Afwan, apakah suara saya udah jelas? Ya. Jelas-jelas silakan. Oh iya, Ustaz. Apa namanya? Izin bertanya terkait tadi kan kriteria jodoh itu kan ditinjau dari beberapa hal ya. Kan yang utama itu kan agama, itu yang primernya, sekundernya itu kan apa namanya tadi hartanya, nasabnya, sama Paras. Paras. parasnya ya. Ini saat Anda mau nanya, em, kan Anda kan sempat terkendala mau nikah tapi karena beda domisili saat jadi anak tinggal di Jakarta terus si calon teman saya itu dia orang Jawa Tengah. Nah, orang tua dia itu pengennya itu teman si teman saya itu pengennya sama orang Jawa Tengah atau Jogja gitu. Padahal kan sebenarnya kan dulu saya kuliah kan di Jawa Tengah ya di daerah Solo tuh. Nah, Nah, udah kenal lama sebenarnya ya dari awal kuliah sampai lulus tuh sekitar 4 tahunan lah gitu. Dan emang sih apa namanya mulai ada eh ketarik itu pas akhir kuliah pas skripsian gitu terus apa namanya pengen ke yang lebih serius tapi ya itu ada apa namanya masalah demikian saya karena saya bukan orang Jawa gitu ya. Menurut Ustaz gimana pandangan Ustaz terkait itu saat sebenarnya kan niat saya baik kan nggak langsung nggak pacaran tapi langsung itu langsung nikah itu saat terima kasih. tapi jarak jauh ya. Iya. Dan apa pihak yang tidak setuju dalam hal ini ya orang tua si wanita ya, Iya Ustaz. bukan. Kalau wanitanya mungkin nggak ada masalah ya. Kurang tahu juga sih Calonnya ya apa Kurang tahu namanya juga. kalau Belum nyoba ngelamar. kan waktu itu gue udah jujur saya cerita Hmm. nih kan dulu sempat apa namanya eh datang ke ibunya pas udah lulus kuliah tuh ya kan ibu kan waktu itu masih dinas di SMP negeri di daerah Seragen gitu. Nah, abis itu ya apa namanya si ibu bilang terserah si anaknya itu kan. Nah, Oh, tapi berapa ibunya membuka peluang sebenarnya ya. iya, tapi berapa saat kemudian si anaknya bilang ke saya dia itu nggak mau karena karena dia kan anak pertama cewek, terus apa namanya si orang tuanya itu pengennya itu si anak pengen sama orang Jawa Tengah Jogja aja gitu, nggak jauh-jauh orang dari orang tuanya gitu. Padahal kan misalkan jadi kan mau saya ajak kayak aja kerja di Jakarta gitu ya kalau emang jadi gitu, gitu saat. Kalau kalau dalam tanda kutip ya, kalau seuzon saya ini kayaknya memang si wanitanya yang memang menolak tapi mungkin nggak enak secara langsung akhirnya ibunya jadiin alasan. Iya sih ya bisa jadi sih, Terjadi kan? bisa jadi.
Artinya mungkin ya dianya sendiri si wanitanya, tapi gini apa Mas Yasaka, artinya kita juga tidak bisa apa dalam tanda kutip ya tidak bisa memaksakan, atau tidak juga kita terlalu apa menjadikan itu sebagai orientasi utama ya, calon wanita yang kita anggap itu bagi kita baik gitu ya. Kalau memang si wanitanya istilahnya bertepuk sebelah tangan, ya sudah, bahwa itu adalah bisa saja bagi kita itu misalnya membuat sakit hati, tapi rupanya bagi Allah itu adalah ada hikmah yang ingin kita dibuka peluang lebih baik. Ya contoh kasusnya nih ya, artinya gini. Saya ingin sedikit menceritakan kalau dulu pernah nih di offline-nya di Masjid DT nih ya Pak Riko ya, kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Masih ingat nggak Pak Riko? Ya, jadi Salman Al-Farisi itu apa namanya melamar seorang wanita, bukan orang tuanya yang nggak setuju, si wanitanya malah yang nggak setuju kan? Ya, jadi pertimbangannya karena masalah kesukuan. Sama seperti kasusnya Mas Yasaka ini kan. Jadi ketika Salman Al-Farisi ini seorang yang berasal dari Persia, Oke. ya ingin menikah dengan seorang wanita Arab gitu kan, datang kepada walinya senang, malah sebenarnya orang tuanya senang dengan keinginan Salman ini tadi. Kenapa? Karena mereka tahu Salman ini punya hubungan baik dengan Nabi, bahkan Nabi mengatakan Salman minna ahlal bait, ya Salman adalah bagian dari keluargaku gitu kan, itu keluarga Nabi SAW. Nah jadi Salman kedudukannya luar biasa di sisi Nabi SAW, tapi ya itu tadi karena orang Arab kadang menilai beda suku itu dengan penilaian apa yang tidak seimbang gitu ya. Akhirnya si wanita ini malah mengatakan apa? Bayangkan ya, bagaimana kita melihat istilahnya sisi psikologinya Salman. Kalau nanti posisinya di Mas Yasa. Kalau Mas Yasa kan belum melamar langsung nih ya. Ini Salman sudah melamar. Jadi ketika Salman Al-Farisi ingin apa melamar, apa kata si wanita tersebut? Dan ketika itu Salman Al-Farisi membawa teman. Kebetulan temannya ini orang Arab, namanya Abu Darda. Ya, kata si wanita, kalau yang melamar diriku adalah Salman, aku tolak. Tapi kalau yang melamar diriku adalah teman yang diajak, aku terima. Coba Hmm. Ya, Coba ya. bayangkan gimana psikologinya Salman ketika mendengar ucapan itu dari seorang wanita yang dia lamar, gitu ya. Itu udah posisi ngelamar loh ya, bukan Iya. baru PDKT atau baru menginformasikan gitu ya. Tapi lihat bagaimana sikap Salman, bahwa Salman menilai nikah itu bukanlah semata kita mendapatkan pasangan, tapi kan mendapatkan pasangan yang bisa membantu kita beribadah. Nah, maka kemudian Salman mengatakan, seandainya saudaraku atau temanku ini kemudian mau menerima apa yang diinginkan oleh si wanita tersebut, mahar yang aku sudah siapkan akan aku hadiahkan kepada dirinya untuk dia menikah dengan wanita tersebut. Nah, itu artinya ya bagaimana kita melihat kelapangan dada seorang Salman Al-Farisi yang merupakan teladan bagi kita apa umat Islam ini. Nah, jadi kalau saya sih menilai ya wallahualam ya, ini bisa jadi penilaian subjektif saya. Bisa saja si wanitanya itu sendiri sebenarnya tidak mau apa tidak setuju dengan apa dengan atau tidak mau menikah lah dengan Mas Yasaka gitu ya. Tapi mungkin menolaknya nggak enak secara langsung. Akhirnya lewat siapa? eh, apa lewat alasan orang tuanya. Apalagi tadi tadi kata Mas Yasa kan sebenarnya kan ibunya malah mempersilahkan sebenarnya gitu ya. Tapi ketika jalan terbuka kok malah tujuannya itu tidak didapatkan. Nah, tapi saya katakan jangan berkecil hati karena ini adalah apa namanya bisa saja asa antak rohu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi itu bagi kita tidak bagus, tapi rupanya Allah memberikan yang nanti terbaik sebagai penggantinya. Ya mungkin Amin. begitu Mas Yasa. Ya daripada dipaksakan ya mending apa cari yang lebih baik insya Allah. Ya wallah Iya. bisa. Terima kasih, Kang Yasaka. Baik, terakhir karena waktu juga ini mengenai ini sering-sering dibahas, Ustaz. Status pernikahan dari pasangan yang diawali dengan perzinahan sehingga hamil, kemudian dinikahkan, atau bahkan anaknya lahir dulu lalu dinikahkan. Status pernikahannya bagaimana, Ustaz? Nah, sebenarnya ulama kita sepakat kalau nikahnya itu setelah melahirkan nggak ada masalah, boleh-boleh saja ya. Atau misalnya gini, ketika mereka berzina nggak hamil, ya nggak masalah nikah. Semua ulama sepakat. Empat mazhab itu tidak mempersoalkan. Jadi yang dipersoalkan oleh para ulama itu adalah ketika setelah zina wanita itu hamil. Nah, bolehkah dinikahi ketika belum melahirkan? Jadi Hmm. sekali lagi ya, saya ulangi, kalau misalnya zina, ya zinanya dosa, ya kita harapkan bertaubat dari perbuatan zinanya gitu kan. Lalu kemudian mereka menikah, dan ketika nikah itu tidak ada kondisi si wanita hamil, nggak ada masalah, dan mudah-mudahan nikah itu menjadi satu bentuk taubatnya, ya. Tapi bukan berarti menganggap nikah itu untuk mencari pelarian, menyembunyikan dosa besar ini gitu ya. Nah, tapi
Yang jadi persoalan adalah masalah ketika dia zina hamil. Nah, bolehkah dinikahi selama masa kehamilannya? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i yang kemudian diadopsi di dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan wanita yang hamil karena sebab zina itu sah. Ya, nikahnya sah. Apakah yang menikahinya adalah yang menzinahinya ataupun yang menikahinya adalah orang lain, laki-laki yang lain ya, itu sah pernikahannya. Dan nanti ketika si anak lahir, itu tidak harus mengulangi pernikahan. Karena nikahnya udah sah, ngapain diulangi gitu ya. Nikahnya udah sah. Hmm. Nah, tapi yang menjadi masalah, kalau misalnya dia hamilnya itu, lalu yang menikahinya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya, maka sampai si wanita itu melahirkan, tidak boleh digauli meskipun sudah dinikahi. Nah, itu yang jadi masalah kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalnya yang menikahinya adalah yang menggauli, walaupun dia hamil ya karena sebab zina tadi, itu boleh digauli. Nah, jadi persoalannya adalah bukan menikahnya kalau dalam mazhab Syafi'i, tapi hukum menggaulinya ketika belum melahirkan. Dan ini menjadi hukum positif di Indonesia. Ya, bisa dibuka pasal KHI tentang nikah wanita hamil. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i apa tidak menyebut mazhab Syafi'i sih, tapi dalam pasalnya mengatakan menikahi wanita yang hamil itu dibolehkan di dalam apa kompilasi hukum Islam gitu ya. Dan tidak perlu mengulangi akad nikah kalau nanti sudah melahirkan. Ya, tinggal apakah boleh tinggal tidak boleh digauli saja kalau yang nikahi adalah laki-laki yang apa namanya bukan menggauli atau bukan menzinahinya. Ya, ya begitu. Baik, mohon maaf sahabat-sahabat semuanya karena waktu juga kami harus mengakhiri Zoom ngopi ini. Insya Allah nanti bisa bertemu kembali di sesi berikutnya. Silakan Ustaz menyampaikan kata penutup. Ya, baik, mungkin sebagai penutup ya sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa orientasi kita, visi kita di dalam membangun keluarga ya melalui proses-proses ingin menikah itu semata-mata adalah untuk ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua mungkin punya pengalaman lah, punya pengalaman asmara masing-masing ya. Ada yang apa namanya berharap bahwa seorang wanita yang dia senangi itu menjadi istrinya, tapi Allah menetapkan bahwa itu bukan takdir bagi dirinya misalnya ya karena takdir juga kan rahasia Allah ya kata kata para ulama Pak Riko bahwa masa depan itu adalah rahasia masa depan itu adalah misteri ya Ya, bahkan nggak usah masa depan yang jauh ya beberapa detik berikutnya pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan maka begitu juga dengan apa yang akan kita lalui ketika nanti kita akan melakukan pernikahan kita bisa saja berharap seorang wanita ada atau seorang laki-laki adalah pasangan kita tapi rupanya Allah mentakdirkan hal yang lain maka yang harus kita jadikan sebagai orientasi dan visinya adalah bahwa itu semua semata-mata untuk ibadah dan karena itulah kita tidak boleh melalui cara-cara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dimulai dengan suatu yang baik maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau sesuatu dimulai dengan yang buruk ya kita khawatir akan muncul keburukan-keburukan yang lainnya. Nah, ya. inilah mungkin menjadi apa penutup pada malam hari ini insya Allah. Ya. Baik, Baik. jazakallah khairan katsiran Ustaz Isnan Sori sudah menyampaikan pemaparan tentang hatimu, hatiku bisa akan bersatu. Insya Allah nanti buat sahabat-sahabat yang pertanyaan belum dijawab, silakan ditanyakan kembali pada saat acara Mabit Sehati. Insya Allah Ustaz Isnan Sori nanti hadir. Ya, itu lebih bebas bertanya di acara Mabit Sehati siap ganti status. Baik, Ustaz Isnan silakan untuk melanjutkan kembali istirahatnya. Pasti besok aktivitasnya sudah penuh. Baik, saya pamit ya Pak Riko dan Silakan. teman-teman sekalian. Mudah-mudahan malamnya malam yang tenang ya tidurnya insya Ya, Allah. Ya. baik, Baik, baik. aku luka lihat astagfirullahaladzim walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Demikian warahmatullahi pembahasan wabarakatuh. kita mengenai hatiku hatimu bisa akan menjadi satu. Nah, ternyata ada beberapa syarat dan banyak sekali ya. Syarat ada yang primer, ada yang sekunder. Sahabat-sahabat yang pertanyaannya belum dijawab, bisa ditanyakan kembali pada saat acara Mabit Sehati siap ganti status 31 Mei 2025 hingga 1 Juni 2025 Sabtu Ahad di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ya, informasi pendaftaran silakan menghubungi 0813 8729. Terima kasih dan insya Allah kita bertemu kembali di ngopi bulan depan insya Allah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Bang Riko. Terima kasih, Bu Afri. Ya, terima kasih Ustadz. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini Izin pamit. Izin silakan, Bang Riko. silakan, silakan. Saya mau pamit, silakan lanjut. Fajar, terima kasih. Ah, banyak juga. Kangen ketemu. Tuh, yang di Karawang ya. Terima kasih yang di Karawang, yang di Tangerang juga. Baik, terima kasih semuanya. Baik, Zoom Ngopi Sate akan kami tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4,